Jadi di mana? Di dalam Islam itu semua hukum yang dibutuhkan oleh manusia itu terangkum di dalam Al-Quran. Hukum apapun itu, bukan hanya 10 hukum. Tapi kalau Anda mengatakan bahwasanya harus ada 10 hukum itu, jangankan yang 10 hukum, bahkan semua hukum-hukum yang ada yang dibutuhkan oleh manusia itu semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi bukan hanya 10 hukum itu aja dalam Islam. Berarti Hukum 10 itu hanya mengikat Bani Israel tok, tidak mengikat seluruh umat manusia, Bapak. Jadi Anda keliru. Saya tanyakan sama Bapak, berarti Bapak kalau tidak mengimani hukum yang ke-10 ini, berarti Bapak Zuma sekarang bebas untuk memukul, tidak menghormati Bapak dan Ibu. Oh, tidak seperti itu. Makanya saya katakan, dengarkan. Hukum yang pertama, jangan menyembah selain Allah. Itu diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Hukum yang kedua apa? Hukum yang kedua apa? Apa hukum kedua? Apa hukum kedua, Bapak? Bapak bertanya sama saya sekarang. Hukum kedua apa? Coba terangkan saya. Hukum kedua yang di Taurat Musa itu untuk Bani Israel apa? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan. Itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Qasas ayat 88. Apalagi? Hukum ketiga. Apa hukum ketiga itu? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum keempat. Ingat hukum ketiga dulu. Hukum ketiga jangan loncat-loncat, nanti Anda jadi lawak nanti. Itu diterangkan dalam surah Al-A'raf ayat 180. Hukum keempat. Apalagi? Hukum keempat apa? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan pekerjaan. Tunggu. Hari keempat dulu. Hari keempat itu sendiri sudah dibatalkan oleh Yesus. Tidak lagi dikuduskan oleh Yesus hari Sabat itu. Maka digantikan hari Sabat itu dengan hari Jumat. Diterangkan dalam Al-Jum'ah ayat 9. Apalagi? Bapak percaya bahwa ini sudah digantikan oleh Yesus? Tidak penanggalan. Loh, Bapak percaya tidak? Yesus melanggar hukum Taurat. Dia mengobati orang pada hari Sabat. Murid-muridnya bersama Yesus mati gandum pada hari Sabat. Berarti Nabi Muhammad juga melanggar hukum keempat ini. Tidak, hukum Sabat itu untuk Bani Israel atau untuk seluruh umat manusia. Bapak percaya hukum Musa tidak? Bapak percaya hukum Musa tidak? Hukum Musa itu untuk Bani Israel, Paman. La haula wala quwata illa billah. Apalagi hukum apa lagi? Udah dikasih perumpamaan tentang presiden Amerika itu kita percaya, tapi kita tidak bukan presiden kita gitu loh. Hukum apa lagi, Bapak? Bapak sebutkan. Ya, kenapa? Kalau Bapak mengatakan biar beliau. Dengarkan Pak Zuma. Dengarkan dulu, Pak. Ya. Hukum apa kalau lagi? Bapak mengatakan sekarang Bapak hanya berlaku bagi orang Israel ini, berarti Bapak bisa menyembah kepada Allah lain. Bapak bisa menyebut nama Tuhan. Tadi hukum pertama kan sudah kubacakan, Pendeta Tuyul. Si mau. Bilang aja Pak, tidak bisa. Pak Devi. Tadi sudah dibilang. Pak Devi, dengar dulu Pak Devi. Hukum apa lagi? Hukum apa lagi? Yang merepet, yang meraju. Tadi dia sudah kasih gambaran bahwa walaupun ditulis dalam Al-Quran dia harus imani, tapi dia tidak akan percaya, tidak akan laksanakan. Itu aja. Jadi tetap framingnya ke Bani Israel. Kita mulai ngawur. Sendiri. Tuhannya Bani Israel itu dengan Tuhan kami adalah Tuhan yang sama. Jangan ngawur kalian. Loh, apalagi hukum apa lagi? Hukum apa lagi? Kalau Bapak ngaku-ngaku Tuhan yang sama, kenapa Bapak tidak melakukan firman Tuhan ini, Pak? Firman Tuhan yang mana? Firman Tuhan yang mana? Ini hukum yang ke-10 ini, Pak. Loh, hukum yang ke-10 ini untuk Bani Israel. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kami mengimani karena di dalam Al-Quran juga diterangkan tidak ada Tuhan selain Allah, dan itu berlaku untuk seluruh umat manusia. Ana manusia, saya manusia. Maka hukum itu berlaku untuk saya.
Tapi kalau terkait syariat, kuduskan hari Sabat. Hari Sabat dikuduskan itu adalah syariat untuk Bani Israel. Hanya Bukan mengimani, untuk seluruh umat manusia. hanya mengimani boleh melanggar, Pak. Di mana? Mana yang kami langgar? Mana? Mulai dari Mana? hukum, mulai Hukum dari pertama, jangan ada Tuhan selain Tuhannya Bani Israel. Kami tidak membuat Tuhan baru. Seterusnya, hukum kedua. Nah, seterusnya, yang kedua apa? Kalau Bapak lempar apa itu di sana kalau naik haji itu apa ada di dalam hukum Taurat itu, Pak? Enggak. Loh, itu syariat, Bong. Itu syariat. Yang namanya syariat, dengarkan. Yang namanya syariat adalah hukum yang mengikat kaum tertentu dan diikat kepada bangsa tertentu. Syariat hukum penyembelihan hewan kurban. Ketika mereka berdosa, itu disampaikan untuk siapa? Ayo. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Imamat 1 nomor 2. Ketika Bani Israel mempersembahkan korban, maka Bani Israel mempersembahkan hewan. Itu berlaku untuk Israel saja atau seluruh umat manusia? Jawab. Itu pengampunan dosa. Dosa. Giliran ketabuk melempem kalian. Makanya tadi Bang Suma, saya coba minta jelaskan. Minta jelaskan dulu surah 14 ayat 4. Surah 14 Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum wa yudillullah may yasha'u wa yahdi may yasha' wa huwa azizul hakim. Dan kami tidak mengutus seorang utusan pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Yesus datang dengan bahasa Aram. Ibrahim datang. Kamu sebagai orang Indonesia berbahasa Arab kah orang Indonesia? Memang ada rasul yang diutus ke Indonesia? Ada. Iya, sama. Kami percaya juga. Bukan cuma Bani Israel yang yang datang kepada Bani Israel untuk seluruh manusia atau untuk Bani Israel saja? Orang Indonesia apa? Dia berbahasa apa? Yang datang ajarannya, dengarkan. Orang yang harus percaya itu bahwa dia harus berbahasa Arab. Rasulullah orang Indonesia berbahasa apa? Rasulullah Muhammad. Justru Al-Quran itu sebenarnya cuma untuk Bani Arab. Mana dalilnya? Indonesia di luar. Mana dalilnya? Itu dalilmu itu yang kau tulis itu yang kau baca. Yang kau baca. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum fasudillullah may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada bangsa yang menggunakan bahasa Arab. Apa ada yang salah? Maka Al-Quran kemudian bahasa Arab. Diutus ke orang Indonesia yang berbahasa Indonesia apa meeting? Kenapa? Ini hanya berkaitan dengan bahasa penyampaian kalam. Bahwa Nabi Isa alaihissalam diutus kepada bahasa Aram, maka wahyunya menggunakan bahasa Aram. Nabi Musa diutus kepada penutur bahasa Ibrani, maka kalamnya bahasa Ibrani. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada bangsa Arab, maka kalamnya bahasa Arab. Loh, walaupun kami itu untuk Bani Israel, tetapi kami ini juga yang percaya. Dengarkan saya. Al-Quran menerangkan bil bayyinati was-subur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya Yesus diutus untuk seluruh umat manusia? Mana? Tunjukkan kepada saya. Halo. Mana? Baca, coba 16, coba baca. Di mana di situ dikatakan bahwa Yesus diutus untuk seluruh umat manusia? Mana? Coba. Apa yang dengar? Silakan. Ya. Yohanes 3 ayat 16. Oke. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Barang siapa? Termasuk kamu, Juma. Loh, dia diutus untuk siapa Yesus itu? Saya percaya kepada Yesus, dia adalah utusan Tuhan. Memang saya percaya dia sebagai utusan Tuhan. Siapa yang mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan? Ayo. Dengar dulu. Jangan nyerang-nyerang ya. Saya nggak nyerang, makanya jangan nyembah manusia. Ayo. Kamu itu suka nyerang-nyerang. Saya nggak nyerang. Anda diserang oleh kitab Anda sendiri. Yesus yang menyerang Anda, bukan saya yang menyerang Anda. Pak Zuma. Ya. Di situ sudah dibilang
Yohanes 3 ayat 16. Yes. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menyerahkan anaknya supaya Tiap orang yang percaya kepadanya orang yang tidak percaya. binasa. Terus apa? Oke. Orang itu apa? Termasuk Kambing kamu, kah? kalau kamu percaya tidak binasa. Ya, Bukan percaya hanya sebagai percaya. apa, Dengar dulu, tuyul? dengar, jangan nyerang-nyerang. Percaya Kamu kepada terus ngomong. percaya kepada Dengar Yesus saya, sebagai apa? dengar saya, biar saya jelaskan. Sebagai Tuhan semua. Tuhan. Di mana dalilnya Tuhan menjelaskan Dengar bahwa saya. anaknya yang dianugerahkan itu adalah Tuhan? Di mana? Aku Di mana? tahu chat-chatmu. Di Supaya mana manusia Tuhan percaya. mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Di mana? Di mana? Di mana? Dengar Tunjukkan dulu, saya saya. teruskan dulu. Barang siapa yang percaya tidak Mimpi. binasa. Itu makanya aku bilang Termasuk tahayul. kamu, Kalian kalau itu kau tuyul, percaya. tukang tahayul. Bukan hanya sekedar percaya, melakukan kehendaknya. Nah, mana kehendak Bukan Yesus hanya agar dia sekedar disembah? percaya. Mana kehendak Yesus agar dia disembah? Seperti Yesus, Oh, seperti ada Kristen dalilnya menyembah ini, Yesus. Cuma Matius 1 ayat Mana 21. dalilnya? Coba tunjukkan Matius saya. 1 ayat 21. Di mana tertulis Yesus minta disembah? Tunjukkan. Bertanya aja Dia Pak, nggak jangan perlu, dia nggak Nah, saya bertanya berdasarkan dalil pembodohan kalian. jangan nanya Karena kalian telah melakukan penipuan dan pembohongan, makanya saya bertanya. Mana dalilnya Yesus minta disembah? Kamu tidak bisa Bukan, cuma kau mengimani tapi kau membantah. Mana dalilnya supaya Yesus minta disembah? Mana dalilnya? Sampaikan kebenaran. Kamu sibuk menyerang terus. Kebenaran atau kesesatan, Bu? Kebenaran atau kesesatan? Iya. Mana dalilnya Yesus minta disembah? Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Termasuk Percaya kamu, sebagai Bima. apa? Kalau Percaya kamu sebagai percaya apa? tidak binasa. Kami sudah percaya Siapa dia yang sebagai tidak nabi, percaya, sebagai rasul. Ngomong terus dia kan? Ngomong terus dia. Saya minta dalilnya percaya sebagai apa? Orang ngomong terus dia. Belum Ibu diteruskan, belum diselesaikan. Percaya sebagai apa, Ibu? Itulah karaktermu, karakter pembunuh kan? Percaya sebagai apa, Ibu? Nah, karakter kamu itu sudah karakter pembunuh. Loh, Iya, Bu. jangan Pembunuh. begitu. Sampai-sampai Tuhan Jangan Ibu dibunuh begitu. itu, Bu. Karena hanya Tuhan agama Ibu Ibu dibunuh itu. yang berdiri di atas pembunuhan manusia. Di atas pembunuhan itu adalah Kristen. Bu. Agama Anda. Tidak ada pembunuhan, tidak ada Karakter Kristen. kamu itu, karakter Indonesia pembunuh. merdeka dari Kristen tidak pembunuhan punya yang namanya Tuhan. Kristen. Udah, jangan lebar. Sekarang Pembunuh itu, Bu. Yesus itu dipercaya Itu sebagai kamu apa? Tahu. Pak Zuma. Ibu, Yesus itu dipercaya sebagai apa? Jawab saya. Pak Zuma. Yohanes 13 ayat 13 semua. Iya, Yohanes 13 ayat 13. Ya, sebagai guru dan tuan. Terus apa salahnya kami percaya? Apakah salah ketika kami mengimani dia nabi dan dia mengimani dia rasul? Kamu Salah hanya enggak? mengimani. Kamu hanya mengimani. Loh, kan iman itu percaya, Mengimani Tuyul. itu percaya, Mengimani tetapi itu percaya percaya. sebagai nabi. Kami percaya Kalau kami kepada percaya Yesus bahwa sebagai dia Tuhan, nabi. kenapa? Nah, di mana ilmunya? Dari mana? Siapa yang ngajarin Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Itu Yohanes 13 ayat 13 Itu apa? Tuhan, itu Tuhan. Tuhan itu adalah rasul nabi, bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ayo. Yohanes 14 Kedua, Tuh, kedua Yohanes. cuma dalilnya kedua ya. Itu di Matius 1 ayat Dari 21. Matius berapa? 21 ayat Matius 1 ayat 21. Matius 1, Matius 1 ayat 21. Apa enggak? Apa ndak malu itu? Ini adalah strategi Pak Zuma kalau dia berdebat, kalau dia tidak bisa menjawab lari Iya. Kamu kan ada berapa ekor di sini? Saya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Saudara berapa ekor? Berapa ekor? Berapa orang? Saya seorang diri loh. Jadi saya mau hadapi yang mana? Coba kalian dudukkan tenang. Yang mana yang mau hadapi saya di sini? Ini tadi belum selesai kita bahas. Ya udah, berarti yang lain dombi dan domba lain suruh diam. Oke, saya menyimak. Saya menyimak. Oke, silakan. Silakan, saya menyimak. Yang tadi ya Matius 1 nomor 21, ia akan melahirkan anak laki-laki. Pencipta langit dan bumi ini tidak mungkin dilahirkan oleh manusia. Udah, kau pulang, bungkus itu. Siapa lagi? Baca terus dulu semua. Udah, mana ada Tuhan dilahirkan? Tidak ada cerita Tuhan tidak dilahirkan. Udah, kau banyak cerita kau. Kau Nah, siapa lagi? baca Siapa terus lagi? dulu. Udah diam, apapun terusannya tidak Dia ada Tuhan menyelamatkan dilahirkan. umatnya dari dosa mereka.
menyelamatkan Yang dengan mulia, cara apa? Menyelamatkan dengan cara apa? Bisa menyelamatkan dosa kah? Bisa, Bisa wa yuzakkihim. mengampuni dosa. Nabi Muhammad SAW membersihkan mengampuni manusia dosa. dari dosa-dosa. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Udah. Dengarkan Selesai dulu. bungkus. Ya, siapa lagi? Bungkus pulang. Yang mana Siapa lagi? yang Ayo. menebus dosa. Udah. Wa yuzakkihim itu Dosa mensucikan Muhammad saja mereka. tidak bisa dia tebus bagaimana? Wa yuzakkihim ada dalilnya, jelas. Ya, apalagi? Siapa lagi yang mau dibungkus? Ya, maju. Permata, ayo Permata. Permata, apa deritamu? Permata. Pak Kau Zuma. mengatakan Yesus dipercaya sebagai apa? Sebagai Sama tokek, bilang sebagai mengiman. biawak, sebagai manusia, sebagai utusan, sebagai Tuhan, sebagai setan, atau sebagai apa? Jawab. Pak Zuma. Dengarkan saya. Ngadi-ngadi sampean diajarin juga. Banyak yang ngomongnya, Ini Pak. lagi pendeta Devi, kenapa? Apalagi belum sembuh juga dari tadi, Pak. Dengarkan, Pak. Dengarkan. Bisa Bapak dengarkan, ya. Ya, saya dengarkan. Oke, Dosisnya saya diam. kurang, Bang. Silakan. Dosisnya kurang. Semuanya ya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Pak Zuma, ya Pak Zuma, kalau diskusi itu Pak atau berdebat, kita selesaikan satu-satu dulu, jangan melebar Pak, kemana. di sini banyak yang menggonggong. Bagaimana mungkin saya mau diam? Jadi kan kita bagus. Ya, ini kan kita diskusi santai, ya. Oh, giliran sekarang santai. Lagian teman-teman Pak Depi loh, yang ganggu itu teman-teman Pak Depi, bukan teman kami. Permata itu teman Pak Depi Kristen. Kodeu teman Pak Depi Kristen. Lo kok salahkan kami? Ini Pak Zuma tadi mengatakan bahwa kalian itu menyembah Tuhan yang sama. Oke, saya terima. Tetapi Maksudnya Islam dengan siapa menyembah Tuhan yang sama? Kristen beda Tuhannya. Yang Tuhannya sama itu Islam dan Yahudi. Kalau Kristen beda dia. Dia agama dari Antioquia. Kasihan deh, Pak. Maaf ya Pak. Tuhan Anda manusia yang dipersembahkan ke dewa Molok, kami kagak. Nah, tadi ini direkam kah, Hot? Tadi saudara Leode mengatakan Tuhannya dilahirkan manusia, Tuhan kami nggak dilahirkan. Jadi nggak sama Pak ya. Lanjut. Oke, Kodeu. Dia mental kayak Kodeu ini tidak terekam. Kodeu dengerin, ini tidak terekam. Tapi ini masuk ke YouTube dan di YouTube Bang Zulkifli M. Abbas. Ya, yang nonton di sana 4.400.000 orang. Saya mau Wow, banyak kali, Bang. lihat satu-satu jawaban Bang Zuma ini. Iya, silakan. Banyak. Apalagi? Silakan. Dan banyak juga YouTube yang menyaksikan ini, yang menonton yang menyiarkan langsung ini, banyak juga YouTube-nya. Silakan. Ada pengamat debat juga. Banyak TV boleh juga dicek ini, juga. Bang. Pergilah ke YouTube. Masuk TV juga ini, masuk TV. Masuk TV. Insya Allah masuk TV Bang Juma. Iya. Iya, TV rusak, masuk. TV rusak. Tenanglah Kodeu. Makanya kasih foto profilmu yang ganteng Kodeu. TV rusak, TV Oke, rusak. Ganteng ini gunung Cina ini. Iya, Kasih fotomu yang ganteng biar enak ditengok, kan? Oh iya. Oke, lanjut. Jadi begini, sebenarnya poin Jadilah saya, demikian. kalau saya menyimak, poinnya begini. Ketika kita mengimani, tetapi kita tidak percaya tapi setengah-setengah, percuma kita bicara. Jadi kalau pendapat itu silahkan. Iman kalau itu berbicara percaya, pendapat. Bung. Bagaimana mempercayai tapi tidak percaya? Gimana itu maksudnya? Kan Bang semua bilang sendiri bahwa itu memang tertulis dalam Al-Quran. Tetapi ketika kita membahas ini, kita tidak percaya 100% apa yang diimani. Iya. Malah kita menyerang. Karena kitab itu sudah bercampur aduk dengan catatan tangan manusia jahil. Mana Tidak. bukti? Jangan bicara. Kalau ada perubahan-perubahan karena bermodalkan hati-hati. karena bahasa, itu wajar. Hati-hati. Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallah nuran wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, sungguh rasul telah datang kepadamu, rasul kami yaitu Nabi Muhammad SAW, menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan. Ini tuduhan ini, Bang. Tuduhan Al-Quran bahwa kitab terdahulu itu disembunyikan. Kalau Al-Quran ini salah, tolong tunjukkan kepada saya mana kitabnya Nabi Musa, mana kitabnya Daud, mana kitabnya Yesus. Tunjukkan ke saya. Ada nggak? Kalau yang kodeks itu
Mulai dari Taurat Itu sampai di itu laut salib. mati, apakah itu Itu. bukan bukti sejarah? Ya udah, mana, tunjukkan, mana. Ini Al-Quran mengatakan disembunyikan. Ada nggak? Yang mana disembunyikan? Ya, justru Yang kalau di sudah Alkitab. bisa ditentukan ada, berarti Al-Quran salah. Mana kitab Nabi Musa? Ayo. Kitab Nabi Musa kan Taurat. Iya, Al-Quran mana? juga mencatat. Mana Taurat itu, mana? Loh, di Alkitab ada Taurat. Iya, Cuma mana? bolak-balik. Iya, Tauratnya Nabi Musa itu mana? Bolak-balik, bolak mata. Mana? Udah berapa jam cuma ini ceramah? Tinggal jawab aja Bu, bermasalah saya jawab nggak aja. ceramah. Orang ini dialog, Bu. Muhammad. Taurat Musa, Bang. Mana? Apa yang salah di situ? Mana Tauratnya Nabi Musa? Hilir ke hulu lagi. Iya, mana? Tauratnya Nabi Musa mana? Tauratnya Nabi Musa. Tauratnya Kok Nabi kamu Musa. berpermata? Kok Bu, kamu? Bu, Al-Quran menjelaskan begini. Dengarkan saya ya. Dengarkan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullah haqqa qadri is qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Qul man anzalal kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Taj'aluna qaratisa tubdunaha wa tukhfu katsira. Apa yang diterangkan ini? Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu apapun kepada manusia. Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa sebagai cahaya dalam petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab Taurat itu sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan. Ini Al-Quran yang menerangkan. Nah, kalau Al-Quran ini salah, tolong tunjukkan kitabnya Nabi Musa kepada kami sekarang ini. Ada enggak? Enggak ada. Berarti Al-Quran benar disembunyikan. Pijitin ya, Dek. Tapimu, dipijitin tapimu. Wah, aku juga minta dipijitin dong, capek ini. Jadi gembala capek. Ayo dong. Pijitin dong. Ayo dong. Astagfirullahaladzim. Udah ya, Bu ya. Jelas ya, Al-Quran menjelaskan itu ya, bahwa kitabnya Nabi Musa menurut Al-Quran yang muatannya adalah cahaya dan petunjuk bagi Bani Israel, dijadikan sebuah kitab dan lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagian dan banyak yang kamu sembunyikan. Tapi Bang Suma, saya itu tidak yang ada mengimani suara Al-Quran. anak-anak. Bentar, Saya yang ada tidak suara mengimani anak-anak Al-Quran. resikonya permanen loh. Resiko gak percaya tuh. Resiko permanen, blokir permanen resikonya. Yang ada suara anak-anak. Di mute kalau nggak ngomong, di mute. Mager, bukan bosan, mager. Ya, di mute kalau nggak ngomong. Itu resikonya itu. Silakan lanjut. Ayo lanjut tuh Permata, ayo kode. Jadi begini, kalau Ya. kalau cuma berbicara tentang Quran, saya tidak mengimani. Bagaimana saya mau percaya? Iya. Apapun yang kau bilang, Jangan, saudaraku, jangan. percaya kok. Saudaraku, Al-Quran Saya tidak percaya orang 600 tahun lebih sudah. Al-Quran tidak menuntut Anda percaya karena Iya, orang kafir makanya itu kau jangan kalau adalah memaksakan juga harus tanya. yang gimana memaksakan disembunyikan? sopo, Saya tidak Rek. percaya kok. Hei, yang memaksakan sopo? Hah? Kau yang memaksakan kan bilang di mana kitabnya Musa. Iya, saya minta mana kitabnya Musa? Aku memaksakan. Al-Quran mengatakan mereka menyembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, mana kitabnya Nabi Musa? Ada? Saya tidak percaya itu. Lah kalau begitu Anda bisa menunjukkan kitabnya Musa berarti. Mana? Ayo. Mana? Siapa yang menyembunyikan kitab Ya Musa? kalau Jelas tidak ada. disembunyikan berarti di tangan Anda sudah ada. Mana? Sudah ada ini dalam kitab ini. Lihat ya. Hey! Taurat, Meledak. Taurat, Kejadian, Keluaran. Itu bukan kitab Bilangan, Taurat Imamat. itu. Itu adalah terjemahan dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu. Loh, makanya saya Asalnya bilang dari jauh, bahasa Bang. Inggris. Dari Kita- bahasa Inggris itu kita udah asalnya dari Inggris, bahasa jelas, Italia. ya, harus diperkenalkan. Dari bahasa Italia itu datangnya dari Septuaginta. Nah, dari Septuaginta berasal dari mana? Kita jelas, Bang Suma. Kalau orang Indonesia diterjemahkan ke Indonesia. Ya, berarti itu bukan kitab Taurat, itu terjemahan. Jadi jadi pendapat kamu ketika kitab itu
dipindahkan ke bahasa lain itu terjemahan. Begitu. Terjemahan lah kawan. Berarti Terjemahan. ada kitab asli kan? Loh. Ada kan kitab asli dalam bahasa Ibrani? Jadi gini, iya betul. Mana kitab itu yang asli mana? Mana? Bagaimana saya harus tunjukkan? Nah, berarti Al-Quran sudah benar. Berarti Al-Quran sudah benar. Al-Quran berarti sudah benar. Al-Quran sudah benar berarti. Makanya dikatakan ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum dialihkan ke bahasa lain kitab wa yafu an katsir qad ja'akum minallah nurun wa kitabum mubin. Kalau ayat ini salah, Bung, berarti Anda bisa menunjukkan kitab aslinya. Kalau ini salah. Tapi kalau Anda tidak bisa membuktikan aslinya, dari mana baginda Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun silam belum ada alat-alat untuk mendeteksi, dia sudah mengatakan bahwa kitab itu telah disembunyikan. Mana tahu hari ini bisa ditunjukkan, tapi ternyata sudah 1400 tahun tetap disembunyikan. Al-Quran tetap tidak pernah goyah. Kalau menurut aku gini aja lah, Pak Juma. Ya, bagi dua. Kalau menurut saya gini aja. Gimana? Luruskanlah dulu kitab kamu itu. Ini udah lurus. Kenapa Ini udah kalian lurus. bisa kenapa disuruh gini? Kenapa kalian disuruh membunuh? Di mana perintahnya membunuh? Ngapain kalian urusin Di mana Kitab perintahnya Muhammad membunuh? dulu. Di dalam kitab saudara Markus 16 jelas sekali. Barang siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Itu perintah. Kenapa Anda tidak jalankan? Itu bohong kamu. Itu kalau kamu nggak memfitnah, itu kamu fitnah. Bukan itu maksudnya. Siapa yang tidak berada, dia berada di bawah hukuman. Barang siapa yang percaya dibaptis. Dengar supaya kau paham. Baik, Pak Manto saja. Tidak mau percaya berarti dia berada di bawah hukuman. Artinya di bawah dalilnya. Siapa yang percaya dibaptis, siapa yang tidak percaya dihukum. Jadi luruskan dulu lah kitabmu itu, baru urus kitab orang. Ini kamu disuruh ini Al-Quran, Bu. Al-Quran itu sudah lurus. Al-Quran itu sudah lurus. Itu disuruh membunuh orang kok. Lah ini perintahnya disuruh membunuh. Markus 16 nomor 16. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bahasa Yunaninya di situ kata krino. Kata krino itu artinya apa? Kata krino artinya apa? Kata krino artinya apa? Kelemahan. Kata krino artinya apa? Maksudnya, dalam bahasa Yunani. Yang tidak percaya dia berada di bawah hukuman. Yang tidak percaya dia di bawah hukuman apa? Nah, kenapa yang percaya? Kenapa yang percaya langsung dibaptis? Kekal di api neraka itu. Api neraka akan datang nanti suatu saat dia sudah berada di bawah hukuman itu. Api neraka siapa yang menjadi seteruku? Ke dalam hukuman itu maksudnya. Seteruku yang tidak mau. Anda ada disuruh membunuh, tapi kalian disuruh membunuh. Luruskan dulu kitabmu. Bunuhlah depan mataku. Aku menjadi rajanya. Bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Kenapa kalian tidak perhatikan ini? Kenapa kalian tidak perhatikan Lukas 19:27? Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku Yesus menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Kenapa kamu tidak lakukan? Kau yang fitnah itu. Kata spato itu bahasa Ibraninya. Kata spato artinya bunuhlah. Di kitab kami itu ndak ada. Kau fitnah dewe itu. Lukas 19 nomor 27. Ayo teman-teman, Dinda Oji dan juga saudara-saudara muslim sini, Bunda Rahma, silakan. Abang Dewa, mari kita baca bersama-sama. Bersamaan kita baca Lukas 19 nomor 27. 1, 2, 3. Tapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya,
sanggup, apalagi bawalah mereka kemari aja kamu sanggup, apalagi cuma memfitnah. dan bunuhlah mereka di hadapanku. Apa itu? Mai, gedein nih, Mai, gedein biar baca dia. Ini kalau dulu Mai gedein. Itu Bu, Ibu jangan cerewet, Ibu jangan terlalu cerewet, baca itu baca. Tuh, baca tuh. Kalau bisa kamu kita Baca, Bu. supaya kamu tidak jadi pembunuh. Jadi kamu itu karakter Itu baca. Jangan cuma baca itu. Baca dari ayat pertama. Baca. Menjadi karakter pembunuh. Karena apa Lihat yang kamu konteksnya dulu. pelajari yang seperti itu kamu pelajari. Ayo, baca. Kamu jadi karakter pembunuh. Lurus Baca dulu, baca. Ayo. Bu, baca dulu, Bu. Malu Baca kan? dulu, Bu, itu. Malu nggak? Ibu menuduh kepada kami kalau kami itu adalah menyuruh membunuh. Hei, Bu, tidak ada pembunuhan. Ibu tidak punya agama, Bu. Tidak ada pembunuhan. Ibu tidak punya Tuhan. Oh enggak ada itu. Mau dibantah Yesus nggak? kami enggak ada itu. Yesus kami enggak ada. Dibunuh bukan? Yesus dibunuh. Kalau Yesus Dibunuh tidak? dibunuh, enggak ada Tuhanmu, Luruskan itu dulu Yesus kitabmu, itu ya. mati supaya ada Tuhanmu, Bu. Luruskan Itu baca dulu ayatnya, Bu. kitabmu, Baca ya. ayatnya. Pembunuhan itu, Bu. Yesus tidak Yesus bunuh diri, tapi dibunuh. Baca Baca ayatnya, Bu. dulu. Itu pembunuhan atau bukan? Di dalam Ulangan 17 nomor 2 sampai 5, bunuhlah istrimu di malam pengantin. Apabila jika dia tidak perawan. Lagi. Berarti sebelum pengantin dicolok dulu, Wak. Supaya dia perawan atau bukan perawan. Baca yang dibawa Jangan dinikahi kalau belum pasti perawan atau tidak. Jangan sampai kamu bunuh orang. Gitu. Enak banget ya. Terus kalau nggak perawan nggak jadi dinikahi ya. Baca Mana ajaran di dalam Yesus. Islam kami Baca diperintahkan untuk ajaran membunuh? Yesus supaya kamu tidak jadi karakter. Kasihan kali aku janda galak-galak agama. Jadi karakter Baca pembunuh. dulu itu baca. Lah, ini karakter pembunuh ini apa ini? Baru 1 Samuel 15 Ini nih. 15 nomor 3. itu sudah jadi karakter Pergilah, pembunuh, kalahkanlah dibikin. orang Amalek, tumpaslah Membunuh aja segala kamu ada yang sanggup, padanya dan apalagi janganlah ada ibu. belas kasihan Nah. kepadanya. Jangan Bunuhlah nangis, semuanya, Bu. Udah selesai laki-laki, urut dan ya, Bu. perempuan, Kalau Ibu anak-anak panas, maupun nyembur anak di yang kolam, menyusui. Bu. Kalau Ibu panas, jangan nyembur nangis. di kolam. Enggak, Bu. Gimana, Ada Bu? kolam, Mari, Bu, mari. nyembur, Bu. Ibu udah selesai urut belum? Yang diperhatikan Ibu Belanda udah selesai baru-baru ini urut. yang diperhatikan Belanda itu adalah Halo, Pak Ulangan Zuma. 20 nomor 10. Apabila engkau mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan Zuma. engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allah menyerahkan ke dalam tangan, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya Makanya yang kalian laki-laki sesat dengan semua, mata pedang. karena yang kalian punya buku itu Tadi. buku-buku sesat. Tadi. Ini kitabmu Makanya ini. jadi sesat Ini kalian, kitabmu karena yang ini. kalian pelajari buku-buku Ini sesat. kitabmu yang memerintahkan Belanda melakukan pekerjaan rodi dan memperbudak orang-orang Nusantara selama 3 abad Buku-buku lebih. itu buku-buku sesat semua, makanya jadi Nah, sesat ini kalian kitabmu, semua. ini kitabmu. Ini kitabmu, bukan Bukan. kitabku. Bukan, Ulangan itu 20 kalian nomor punya 10 itu, kalian bikin. sampai nomor 13. Bukan, Bahkan kau baca itu satu kalian bikin perikop itu. bisa merontokkan semua gigimu kalau kau baca ini. Kalian bikin itu, kalian bikin itu. sama Nenekmu guru-guru Giber, kamu. emang saya Paulus, Ini baca emang nih, saya baca lembaga nih. kitab Indonesia yang suka bikin-bikin Bikin kitab. sendiri sesat-sesat. Emang saya ahli kitab yang suka ngarang-ngarang kitab. Rekam, rekam, Kalian bikin sendiri jadi sesat kalian Ini semua. kitabmu. Tunjukkan, Dinda, Kalian baca tunjukkan buku-buku Ulangan sesat. 20 Kalian baca nomor kalian 10. semua. Berapa? Ulangan berapa? Ulangan 20 20. nomor 10 sampai nomor 13. Ulangan 10 nomor 10 ya. Oke. Jangankan memfitnah, membunuh aja kamu sanggup. Yang sesat itu. Enggak malu Kristen di negara ini berdiri dari hasil Jangankan pembunuhan. membunuh aja kamu sanggup. Yang Sudahlah yang ya. sesat itu. Tentara Yang Islam mana yang membunuh datang bukan. menyerang Indonesia sampai Indonesia mayoritas Islam? Tentara Islam mana? Enggak sadar. Luruskan dulu kitabmu itu, supaya abad nggak ada pembunuhan agamamu di itu dunia ini. dibawa oleh penjajah menjajah di Nusantara ini pembunuh masih itu juga adalah kau setan. memfitnah. Pembunuh Yang itu setan setan. siapa? Yang setan siapa? Aduh, Nah, pembunuh itu setan. Lah berarti yang membunuh Yesus itu ribut setan. sekali.
Oh iya, orang-orang jahat termasuk Nah, kamu. terus kenapa dari hasil setan kalian panen? Ya, orang-orang jahat yang Yang membunuh. berencanakan Kenapa siapa, kamu Bu? panen dari hasil setan? Wanita tua, kenapa kamu panen dari hasil setan? Setan membunuh Yesus, kenapa kau tuhankan hasil Orang-orang bunuhan yang tidak setan? percaya. Nenek Orang-orang begitu yang lah tidak kau. percaya Yesus Udah adalah banyak setan. cerita. Udah kau cebok sana, Ngamuk bagi cebok ke Makanya suamimu sana. dibunuhnya Yesus. Bang Jumat, jangan stop. Karena Bang, dosa-dosa turun. habis Ini habis kau semuanya. baca, ini kau baca. Kau pasang kupingmu baca ini. Kalian Mata punya bukan buku kuping. sesat Bang Jumat semua, turun apa itu. enggak sesat kalian? Baca. Baca. Udah tinggal baca aja itu. Luruskanlah dulu itu kitabmu ya, luruskanlah dulu, sudahlah. Dasar Ini baca tuh, kuntilanak. tuh, Ini ada kitabnya pembunuhan di dibilang dunia kitab ini. kita. Ini ulangan 20. Maka aku ini ulangan 20, ulangan 20. Ulangan 20 abang. Ulangan 20. Kamu ngajak-ngajak Nomor? orang jadi mualaf, tapi kamu bikin jadi pembunuh pula. Nomor berapa? Justru berapa, kalau Bang? jadi Nomor berapa, Kristen itu karakternya jadi pembunuh. Dalilmu ada kok. Memang kami Ulangan menjajah di 20 negara nomor. ini. Banyak cerita pembunuh-pembunuh. Ulangan Nomor berapa, 20. Ulangan 20. Nomor 10 sampai nomor 13. Karakter Ah, kalian betul ya. karakter pembunuh. Loh, kok karakter agama kamu itu karakternya dari penjajah, Rek. Oh, bicara karakter. Untung kami mayoritas Agama di sini. hasil Tuhan pembunuhan mau jadi toh. bodoh. Coba kalian yang mayoritas Tuhan negara mau jadi di negara bodoh. ini, apa masih mungkin ada Islam anak Islam yang pergi masjid? Kau buat? Hah? Masih bisa anak-anak kami kalau kalian mayoritas di Indonesia ini pergi ke masjid belajar? Masih bisa kami ibadah? War, apabila kau mendekati suatu kota Nenek untuk Muki, berperang Kau melawannya, berhadapan maka dengan harus cucu engkau pahlawan melakukan ini. perdamaian. Baca itu. Itu siapa punya kitab? Kitabnya umat Islam lagi. Bukan. Ini ulangan. Ini kitab Spanyol. Separuh nyolong dari Yahudi. Kau masukkan ke dalam kitabmu. Banyak cerita. Sepanjang Andaikan separuh Yesus nyolong. tidak dibunuh, nggak ada Tuhanmu, Bu. Andaikan Yesus tidak dibunuh, nggak ada Bukan Tuhanmu. begitu ceritanya. Kau bodoh. Kau pura-pura tahu itu Mana kitab dalilnya orang. Tuhan? Mana Yang perintahnya lain. dari Tuhan untuk membunuh Yesus? Mengerti Mana lah kau perintahnya? kitab orang. Makanya luruskan Nangis. dulu kitabmu itu. Kau hanya Apanya yang mau hafal diluruskan? saja. Orang semua Jangan. sudah lurus. Bang Makanya Juma, luruskan izin dulu sebentar, kitab Bang Juma. kamu supaya nggak ada Iya, silakan, pembunuhan. silakan. Kristus Bunda Permata. mati, Bu, Bunda Permata, dengar sebentar, kau Bunda. Paulus. Kau bodoh Kristus itu, mana ngerti mati kau, dan mana hidup paham kembali kau itu. supaya menjadi Tuhan. Kau pikir Jadi kalau Sebentar, nggak mati, sebentar. nggak ada Bunda Tuhanmu Rama. itu. Bunda Rama sebentar. Tadi dia mengatakan membunuh itu adalah karakter dari bukan setan. itu. Kau hanya pelesetin saja. Kau hanya Apa sesat-sesatin tadi aja. menurut ibu itu seperti Bukan apa itu tadi? maknanya, bukan itu artinya. Kau tidak Enggak, paham. soalnya karakter membunuh itu Bukan adalah itu setan. maksudnya. Bang Wan, tolong dibuka Keluaran 4 nomor 24. Keluaran 4 nomor 24. Oji itu Oji. Bang Oji. Bang Oji, Bang Oji. Berapa? Yap, Keluaran berapa? 4 nomor 24. Keluaran 4 nomor Ulangan 4 nomor 24. 24. Oke. Keluaran. Mana paham kalian, mana ngerti, cuma Keluaran hafal-hafal doang. 4 nomor 24. Bukan seperti itu, Daripada cuma ibu, sok-sokan hafal kayak kagak, Ionian. Hafal Rupanya kagak, buku-buku Bible kalian dibawanya buku-buku diketek. sesat. Gimana sih? Bang. Kitab-kitab Sadus ya? sesat, pengarang-pengarang sesat. Nomor 24, Berapa? nomor Keluaran 24. berapa? Keluaran Ibu 4 diam nomor dulu. 24. Mulut ibu bau Luruskan dulu ketek. kitab kalian Bilang. itu. Keluaran baru 4 urus nomor kitab 24. orang. Sebentar Bunda, Keluaran sebentar, 4 nomor sebentar. 24. 24. Diam dulu Bu, diam. Supaya nggak ada pembunuhan di dunia ini. Nah, Tuhan penjajahan ibu harus saja berusaha dihapuskan. membunuh, Bu. Tuhan ibu saja berusaha Penjajahan membunuh. harus Kalau dihapuskan. kau bisa luruskan itu kitabmu itu. Oke Apanya lah. yang bengkok? Yang bengkok di kitab saya mana? Yang perlu diluruskan yang mana? Boro-boro Yang mana? mau luruskan Yang kitab mengajak orang. suami orang selingkuh pada saat suaminya di dalam perjalanan jauh, itu yang perlu dibengkokkan. Paham? Aduh, Ini Bang. isinya Boro-boro mau ini. luruskan kitab orang mau Tetapi nyempurnakan di kitab tengah orang. jalan di suatu Kitab tempat orang. bermalam, Kitab orang. Tuhan bertemu dengan Musa Sebentar, dan sebentar, berikhtiar Bunda. untuk membunuhnya. Sebentar Bunda ya, kita buka dulu, kita baca Mereka Tahu dari mana sama-sama. datangnya pihak pembunuh itu? Dari setan. Iya dari setan, berarti- makanya ini Tuhan artinya, kamu itu Bu, dari ya, setan. Bu, Mau berarti. luruskan kitab orang. Di dalam Keluaran Mau 4, nyempurnakan sebentar Bunda. kitab orang. Di Sebentar kitabnya Bunda. aja disuruhnya dia membunuh. Iya sebentar. Pembunuh itu datangnya Sabar. dari setan. Iya dari setan, sabar. Keluaran 4 nomor 24 udah dibuka. Silakan Ibu baca. Di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Bayangkan, Aduh, sadisnya. Tuhan berikhtiar.
ingin membunuh Musa. Berarti artinya Tuhan yang ibu banggakan itu kerasukan setan, begitu? Kalau hendak fitnah kalian kan hendak puas. Ih, ini ayat. Itu bukan fitnah, itu bibirmu, Bu. Ya Allah. Itu Astagfirullahaladzim. siapa yang fitnah? Nah ini sih Bible siapa? Kok fitnah pula dibilang nih orang? Itu aja kuncinya, Bu. Membunuh aja kalian sanggup, apalagi cuman fitnah. Ini kita Bu, baca ilmu ya. Astagfirullahaladzim, si ibu. Oh, kamu pula, aduh, udah tua, bukannya banyak tobat. Kalian plesetin semua isi Alkitab itu. Tuhanmu. Berarti Plesetin dia oleh itu yang plesetin. Dulu misalkannya Bu pakai kacamata kuda, biar bisa nampak itu. Kacamata pula kacamata kayak gitu. Coba pakai kacamata kuda biar nampak itu siapa yang fitnah. Plesetin. Tuhan juga Tuhan mau dibunuh loh. Tuhan mau dibunuh. Oh, itu bukan ajaran yang dibawa Tuhan mau Yesus. dibunuh. Itu bukan ajaran yang Tuhan mau dibunuh, harus dibunuh. Kalau nggak dibunuh itu nggak ada Tuhanmu. Kalau nggak mati Yesus nggak ada Tuhanmu. Dengar, itu bukan ajaran yang dibawa Yesus. Baca Di Bibelmu tertulis ya, Kristus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Itu Yesus mati supaya menjadi Tuhan. Kalau nggak mati Yesus nggak ada Tuhanmu. Sadar diri lah kau. Dasar. Yang ini Bu, ajaran Yesus Bu. Yes. Di Lukas. Kalau kamu percaya Yesus, mudah-mudahan karakter kalian seperti Ini ajaran Yesus. Ini tulisan merah nih, tulisan merah nih ya, tulisan merah nih ya. Jadi orang baik-baik, orang sabar, penuh damai. Bu, tingginya berapa sih Bu? Tingginya Bu? Bu, kalau boleh tahu tingginya berapa Bu Permata? Ya. Bu Permata, kalau boleh tahu tingginya berapa Bu? Bu Permata, kalau boleh tahu tinggi Ibu berapa Bu? Apa hubungannya? Fitnah biar lagi. saya tahu ukur hidup lagi fitnah lagi. Biar saya tahu mengukur peti mati Bu, biar saya pesen. Firman Alkitab kami dipelesetin semua. Ini tulisan merah nih, tulisan merah nih. Kau bikin dewe Alkitabmu. Ini tulisan merah nih, tulisan merah. Nah, juga emosi nih. Luruskan. Yang lain aja lah. Akan tetapi semua seluruh ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Di depan aku ini masjid nih, tapi tidak ada kayak kalian. Persis di depan aku ini masjid nih. Oh, berarti aman ya Bu ya. Muslim aman ya. Alhamdulillah. Pada seperti Alhamdulillah Muslim ternyata aman. Betul Ibu ya? Aman Bu ya? Ibu berada di tengah-tengah Muslim, tetapi Ibu tidak ada sama sekali orang yang berusaha untuk membunuh Ibu ataupun berusaha jahat sama Ibu. Alhamdulillah Bu. Tapi kami di sini diskusi dan lihat Bu ayatnya Bu. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Otakmu yang tersesat diluruskan. Yang kami buka ini dalil-dalil di biblosmu itu diluruskan supaya kamu jangan tersesat gitu loh. Masa anak orang kau Tuhan kan? Kamu yang tersesat disuruh kau membunuh, tapi pengen masuk surga. Tahu dah pembunuh itu datangnya dari mana? Dari setan. Mana dalilnya? Masih juga dalilnya masuk surga, disuruh membunuh. Hidup lagi mana dalilnya? Dalilnya mana? Mana dalilnya? Mudah jelek. Jadi teman-teman gimana nih? Diturunkan saja atau gimana nih? Diturunkan saja atau gimana nih teman-teman? Buang saja, buang. Nggak ada guna ini orang. Oke, Bang Juma kita turunkan aja ya Bang Juma ya. Lempar turunkan beliau itu sudah bawa takbar beliau itu. Buang aja, buang. Alhamdulillah, silakan kita Anda sudah turun. merasakan Indonesia mayoritas Islam sudah hampir 100 tahun dan negara kita iya, kalau seandainya mereka yang mayoritas kita bagaimana belum Muslim? pernah merasakan kalau mereka yang mayoritas. Apakah seaman sekarang, seindah sekarang? Belum tentu. Sedangkan mereka minoritas aja nusuk. Apalagi kalau mayoritas. Saya nggak yakin anak-anak kita masih dengan aman. Minoritas. Gitu. Nggak tahu diri minoritas berlagu lagi kau. Kalau di Makassar kau, jadi ponco. Apa itu ponco? Lawak. Jadi kita tidak yakin kalau teman-teman yang menjadi mayoritas anak-anak kita masih bisa berjalan subuh hari ke masjid belajar. Kita belum yakin itu bisa terjadi. Umi, makasih banyak Umi Laila.
Ada Janu Santos 11-12. Oh gitu ya, kenal juga. Jangan gitu, ya. Aduh, salam semua. Salam. Dia ini baik loh, baik nih orangnya nih. Baik daripada tadi ini, baik ini Janu. Silakan Janu. Enggak, saya tetap nanyain kemarin itu loh, nanyain. Katanya manusia itu sempurna, paling sempurna ya. Bolehkah ya Iya, nggak kayak binatang itu? Nggak kayak binatang gini maksudnya tuh Janu. Manusia itu sempurna, ada akalnya. Tapi kenapa Tuhanmu kau gelari domba? Hari ini telah disembelih domba pasca kita, Kristus. Ngapain tuh Tuhanmu kau sebut domba? Domba itu binatang, nggak punya kita akal. mau disebut sapi betina itu kenapa? Gitu loh. Nanya juga Itu, dong. sapi betina. Waduh. Surah Al-Baqarah. Ya Allah. Iya, nggak apa-apa. Ya Allah, ya Rabbi. Wis tua rapi-rapi. Tidak apa-apa, Pak. Betul, ya Allah. Ya, nggak apa-apa, kita korelasikan aja Pak ya. Banyak ya. Di dalam surat Al-Baqarah itu sapi betina. Mana domba itu dinamakan Pak. Itu surah Al-Baqarah itu dinamakan karena tentang sapi betina di situ Satu ngomong teman-teman biar enak didengar itu pengaruh apa aja itu. Biarkan Bang Juma yang ngomong. Ada yang di bawah sakit hati bernama Randy. Karena pada saat dia dilahirkan dia nggak lewat depan tapi lewat belakang. Ibunya kentut, dia keluar. Makanya otaknya nggak berfungsi. Makanya jangan lahir lewat belakang. Ini contoh-contoh umat Muhammad begini. Lihat contoh-contoh umat Muhammad ini begini lah cara bicaranya. Itu coba kau lihat itu apa maksud dari tulisannya si Randy itu di bawah tuh. Nggak baca dia Bang, udah lewat. Contoh-contoh umat Muhammad ini kalau ngomong begitulah. Itu yang penting umat Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu tidak menjajah, habis menjajah, habis membunuh numpang. Iya. Habis Janu coba jelasin Janu nih yang di umat Muhammad yang keluar padahal yang memerdekakan Indonesia itu umat kafir. Kalau nggak dibom Amerika mana ada umat Muhammad yang dibom siapa? Yang dibom siapa? Siapa yang dibom? Sekarang yang merdeka Indonesia terus umat Muhammad numpang hidup nggak ikut berusaha ikut mau kenyangnya kamu itu. Aduh, numpang hidup lagu. Saya tanya Janu, kira-kira buyutmu pada saat zaman penjajahan dia pro kemana? Pribumi atau penjajah? Waduh, ya buyut saya juang bos. Jadi kakekmu yang pejuang itu satu tempat ibadah dengan penjajah gitu waktu itu? Memangnya siapa yang berjuang? Jadi kakekmu pangku bambu runcing pas hari Minggu satu tempat ibadah dengan penjajahnya gitu. Siapa yang memerdekakan Indonesia? Cuma kamu kalau nggak ada kafe nggak akan teriak-teriak di sini. Permisi ya Menir, aku mau ibadah. Permisi ya Menir. Habis ini kita ibadah dari gereja. Habis ini kami melawan kamu lagi ya Menir. Kalau Belanda, kamu masih akan tetap menjilat kakinya Belanda. Cuma kamu tetap akan menjilat kakinya Jepang kalau Amerika nggak ngebom Indonesia. Coba baca ini. Mending kamu telan linggis daripada kamu itu cuma mau enak-enaknya cuma kamu nggak akan tampil di sini kalau Jepang masih ada di Indonesia. Yang ngebom Jepang itu siapa? Yang ngebom Jepang siapa? Yang memerdekakan Indonesia. Siapa yang ngebom Jepang siapa? Dengarkan, wahai pemerintah, dengarkan si Janu mengatakan Indonesia merdeka itu disebabkan oleh pembom Nagasaki dan Hiroshima. Bukan perjuangan buyut kita katanya. Siapa itu Harry Truman? Harry Truman itu siapa, Bos? Dasar penumpang gelap. Harry Truman siapa? Harry Truman itu siapa? Wah, nggak tahu kakekmu mungkin. Kristen Blond.
Lawan lu. Seneng banget ya. Coba kamu itu kalau Jepang masih di Indonesia, kamu gak akan Jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Kepalamu kagak nggak ada. Di ini Muslim aja, akan Bunda, musnah. dibuang Musnah, aja percuma nggak bisa ya. diskusi. Kamu Mendingan sama berterima Kode kasih. aja. Oke, siap. Ini Oke, lihatnya Bang bukan Cuma mau kita diskusi. buang aja dia ya. Buang Kenapa? aja, Cuma buang sampah satu. pada tempatnya. Oke. Buanglah sampah Siap. pada tempatnya. Ya. Oke, Dia yang habis minum Kristen itu naik. cap tikus. Ya udah, berarti pahlawan-pahlawan itu semua dihapuslah jadi dari daftar pahlawan. Ternyata tak ada pahlawan. Ini cuman hadiah katanya. Buset, parah. Berarti dulu kalau ini teriak-teriakannya haleluya gitu ya. Padahal kalau kita tengok ya, apa ya, di situ berteriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada yang teriak-teriak haleluya. Nggak ada aku tengok. Mereka ikut teriak pada saat mereka menjadi tukang bersih gereja, menjadi tukang sapu, jadi menir yang keliling mungut pajak ke pribumi, jadi mata-mata gitu, ibadah sama majikan. Begitu umat Islam berhasil mengusir majikannya, yang paling kencan teriak merdeka kakek buyut mereka tanpa malu-malu. Itulah. Begitu majikan mereka, begitu majikan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu majikan mereka berhasil diusir oleh pahlawan, tempat ibadahnya dilindungi, dibiarkan mereka sang mantan pengikut tadi untuk tetap ibadah, melestarikan tempat ibadah yang dibuat oleh majikannya. Betapa indahnya Islam itu. Nggak ada gereja mereka itu dihancurkan. Ini gereja penjajah, hancurkan. Enggak. Kenapa anda dihancurkan? Karena masih ada saudara-saudaranya yang mau menempati tempat itu untuk ibadah. Coba mereka, gimana keadaannya? Andaikan dibalik keadaan, wow, sudahlah. Tapi Bang Suma, sejarah mencatat ada berapa daerah yang tidak dijajah. Coba, apakah semua daerah dijajah? Yang tidak dijajah itu basis-basis Kristen. Ya itulah, makanya kan. Nah itu dia. Tidak semua kenapa, kan? Ya, kenapa nggak dijajah di situ? Karena di situ adalah apa? Kantong-kantong agama yang ditempati misionaris-misionaris. Berarti dia datang kan? Dia datang bersama dengan misionaris. Berarti untuk sebagai misionaris, bukan berarti untuk menjajah. Iya, menjajah membawa misionaris. Kodeyu diskusinya nyantai ya Kodeyu. Soalnya mau tinggal dulu sholat bentar ya. Sehingga daerah-daerah yang basis misionaris itu ada, itu tidak menjadi konsentrasi untuk dijajah. Gitu loh. Makanya di negara kita ini ada basis-basis teman-teman Kristen. Karena di situ memang tidak dijajah, tapi tidak terlalu, disebabkan karena di sana sudah ada pengikut penjajah. Gitu, Bang. Ya, menjelas itu. Karena kalau sistem perdagangan awal kan bukan penjajahan. Perdagangan awalnya melakukan penguasaan dalam hal awalnya perdagangan. Awalnya Bukan itu Ulangan 20 nomor 10 baru merampas, bukan kan? Tapi karena ada perlawanan di situ. Ulangan 20 nomor 10 sampai nomor 13 itulah yang dipraktekkan dulunya. Apabila engkau mendekati satu kota untuk berperang, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian pada mereka. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian dan dibukanya gerbang mereka, maka harus semua yang terdapat di situ menjadi pekerja rodi bagimu dan menjadi budak bagimu. Itu betul. Belanda memang lakukan itu kepada kita. Kerja rodi dan memperbudak kita. Gitu. Karena kita sudah capek disuruh kerja rodi, kita melakukan perlawanan. Memang tidak semua mayoritas Islam. Ada juga dari Kristen, ada juga yang Katolik yang ikut berjuang. Memang betul. Tapi 100% penjajah itu pasti non-Islam. Itulah. Terus itu di Bibalnya Ustaz, dia bilang kasihilah musuhmu, gimana itu ya? Zaman dulu kalau itu. Itu makanya bagian dari mereka tidak ikut menjajah. Nah itu celakanya kalau mayoritas di Indonesia ini adalah Kristen, kemudian datang penjajah.
ya hancurlah negara ini karena tidak akan ada perlawanan karena dikasihi. Ya betul. Hancur. Kacau. Indonesia habis. Oke, Makanya saya kira kalau- gitu. Kalau Teman-teman sekalian. makanya kalau ada satu daerah itu yang jelas-jelas jangankan bilang mau dijajah, itu tidak ada. Malah mereka diberdayakan, dikasih sekolah. Ya kan tadinya kita tidak ada sekolah, mereka yang berdayakan untuk buatkan sekolah agar supaya kita ini yang Oh melek itu pendidikan. untuk anak-anaknya mereka. Itu untuk anak-anak mereka. Dan itu juga bagian daripada misi mendirikan sekolah, tapi dengan catatan ya harus ikut ke agamanya. Itu bagian dari misi. Coba aja sekolah-sekolahnya itu pasti sekolah-sekolahnya itu berbaur agama Kristen. Dan itu masih ada sampai hari ini jejak-jejak sekolah-sekolah itu. Sekolah Santa Maria dan seterusnya. Pasti berbau Kristen. Tapi itu sudahlah ya, itu sudah berlalu. Ya, Sekarang lewat saatnya kita mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Dialog kita Makanya adalah saya dialog sudah anak menanggapi bangsa, masalah itu. sebangsa dan setanah air, beda keyakinan, itu wajar kita dialog. Iya betul itu. Kalau ini saya kasih poin 100. Karena saya tidak mau masuk ke ranah tadi itu. Karena memang itu tidak perlu. Karena kita kan satu Indonesia, NKRI ini. Jadi Kita tidak hanya bawa tema itu, pemahaman- Bang. Tapi yang bawa tema itu, saudara abang sendiri itu. Membawa tema itu. Kami mengcounter itu. Ya. Iya, betul. Bahkan kalau misalkan kami menanyakan aturan peperangan di dalam Kristen itu seperti apa? Kan tidak ada aturan sama sekali. Iya, Tidak ada memang aturan. kita akui. Tapi Tidak ada kami aturan. diatur, Bang. Diatur dalam peperangan hal pun kami diatur. Jangan sampai kami merusak tempat ibadah. Ya kan? Itu ancaman itu dari Nabi Muhammad. Kalau kami sampai berperang menghancurkan tempat ibadah, apakah itu ajaran kasih? Itu ajaran kasih, Bang. Tapi lihat, Bang, ya. Penjajah dari kekristenan, Bang, ketika mereka melakukan pembantaian, begitu buasnya mereka, Bang. Buas mereka itu, Bang, karena mereka tidak punya aturan. Kami Islam punya aturan, Bang. Ajaran kasih kami seperti ini. Kalau misalkan di sebelah itu mengatakan, oh, Islam berdiri karena peperangan, saya akui, betul. Islam itu berdiri karena pembunuhan, saya akui, betul. Kenapa? Karena kami dijajah. Karena kami diperangi. Andaikan Islam itu hanyalah agama ibadah, Nabi Muhammad tidak akan pernah berdiri di medan perang, Bang. Nabi Muhammad tidak akan pernah memimpin di medan perang. Kami mengakui itu. Kenapa? Kami diganggu, Bang. Diganggu. Tetapi aturan kami jelas sama Nabi Muhammad. Kalau misalkan kamu berperang, begini, harus begini. Jangan membunuh wanita, jangan membunuh orang tua, jangan mengejar tahanan yang sudah melarikan diri, jangan menghancurkan tempat ibadah dan lain sebagainya. Itu aturan di dalam Islam, Bang. Kasih itu, Bang. Kasih. Bahkan, Bang, ya, di ajaran Abang dikatakan kasih. Ajaran kami, Bang, sudah makasih, sayang lagi, Bang. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Abang kalah 1 poin dengan kami. Kami kasih dan kami sayang. Karena yang namanya kasih itu adalah perasaan. Sementara sayang adalah perbuatan. Kami tunjukkan perbuatan kami. Begitu, Bang. Ya. Lanjut. Dewa Ya, izin asar tadi, dulu ya. Ajan asar dulu. Kalau saya simak tadi, seharusnya penjelasan kita nggak usah mengambil satu itu, tapi seperti yang Abang bilang ini, ya itu oke. Mungkin diterima tadi, tapi saya nggak tahu lah, itu kan personal masing-masing individu. Itu yang saya mau. Kalau ketika tadi si Ibu Permata bilang kamu membunuh begini, saya juga nggak bisa ngomong seperti itu. Tapi kalau kita seharusnya kita menjawab itu, ya seperti itu tadi yang barusan, ya itu kita akui. Tapi untuk hal-hal untuk mengcounter dengan Alkitab, mungkin itu yang dia tidak terima. Tapi memang Enak itulah aja. maksud saya. Berarti kasihilah musuhmu itu. Kalau dia menghujat begitu, menuduh tanpa data, kita cuma senyum-senyum terus kita beramah-tamah gitu, maunya gitu. Nggak boleh itu ajaranmu itu, kasihilah musuhmu, nggak boleh gitu, Bang. Kalau kita harus minta data. Tadi misalnya hanya menghujat tadi tuh. Jangan kau bela, Bang walaupun Keoda. kamu punya
seiman, kalau dia salah jangan kau bela. Iya, makanya Bu, saya bilang, dengar dulu. Makanya saya bilang, kalau kita menjelaskan itu sebenarnya, nggak usah kita bikin counter untuk melawan itu. Cukup yang tadi aja sudah dikasih tahu itu cukup. Kita mengerti kok. Ya kita kontak dengan dalil bahwa semua seteruku, bawalah ke sini, bunuhlah di depanku. Apa dia bilang? Kau buat-buat itu, ya kan? Mana itu temannya kalau gitu? Siapa yang tidak emosi? Bu Rama, izin bentar. Gini ya, misalkan abang bilang kasihilah musuhmu. Misalkan ini ya perumpamaan bang. Misalkan pada saat abang di rumah itu ada perampok dan mengancam nyawa abang, itu gimana bang? Sesuai ajaran abang bang? Sebenarnya itu tinggal dari pemahaman. Kan kita harus tahu. Makanya kenapa tidak ada hukum tanpa perbuatan. Jadi manusia itu ketika kita bersosial, hidup sebagai manusia di bumi, kalau tidak ada perbuatan. Bang, saya menanyakan sesuai dalil atau ajaran abang itu yang ada di Bible itu ada nggak bang? Iya, makanya timbul. Bang? Ya ini kan saya lagi jawab ini. Tunggu. Makanya timbul. Ajaran kasih itu timbul karena sudah tahu ada perbuatan-perbuatan yang akan muncul dari sifat manusia sejak dulu sampai sekarang pun sudah ada ajaran Tuhan, masih ada hukum juga. Jadi kalau kita mempertanyakan hal itu bahwa bagaimana kita mau hadapi itu, ya jangankan kita mau jawab, hukum sudah menjawab kok. Ya, bang, bahwa itu ada aturan hukum yang sudah dikasih kita, baik dari Tuhan maupun manusia. Jadi saya tidak usah menjawab lah masalah bagaimana keadaan kita jadi terdesak begitu. Kita balik lagi ke zamannya Yesus bang ya. Kita coba kita tarik lagi ke zamannya Yesus. Harusnya kalau benar Yesus ngajarin ajaran kasih bang, itu orang-orang Romawi harusnya mendukung Yesus bang. Kenapa harus mendukung? Karena ajaran kasih pipi kiri tampar pipi kanan. Iya dong bang, terlalu jauh. Enggak, abang takut. Yesus tidak. Kalau kita buka ke di situ, dalam kitab bang. Itu cuma dua yang Yesus mereka pernah mendengarkan ajaran Yesus. Hanya Harusnya dua perwira itu. Harusnya Yesus nggak usah dibunuh lah bang. Justru Yesus dipelihara ajarannya. Penjajah senang bang. Ya, astaga, bangsa Romawi itu kan dong. Saya bilang di kitab Yesusnya di Injil itu kan cuma ada dua perwira itu yang mendengar ajaran, tapi kan bangsa Romawi itu tetap benar. Maka ketika Yesus dia dihukum, dia diserahkan ahli-ahli Taurat agama kepada Pilatus. Siapa? Mereka tidak tahu apa urusannya ini orang ini. Kalau begitu Yesus jangan dihukum. Intinya dipelihara ajarannya bang. Itu tidak sampai ke situ, tidak mendengar ajaran Yesus. Begitu, senang harusnya dong. Harusnya senang dong bang. Orang-orang itu bang, orang Romawi. Ini jelas loh. Kasih pipi kiri, ya kan? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ini bagus ini ajaran ini. Kenapa Romawi harus membunuhnya bang? Nggak jelas ini. Ada misleading di sini, miskomunikasi bang ini bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau lawan Bang Juma dan Handi Selebes, ada nggak di sini? Wah, udah pergi bang orangnya, baru aja 1 detik yang lalu bang. Itu Bang Juma itu. Bang Juma, bolehkah kita berdiskusi? Bang Handi, misionaris dari mana lagi nih? Aduh. Alhamdulillah baru 1 komal nih. Sudah lama nggak ya, 1 komal sama Bang Juma. Lanjut Bang. Oke ya, Bang Handi istirahat dulu, rehat sebentar ya. Uti Rahmat dan juga saudari saya. Siapa lagi namanya? Selfie siapa? Ceplok. KOD. Waduh, ya kagak disebutin bang, parah lah. Aduh. Dulu sementara ya, nanti habis Isya kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, saya naik Bang Juma turun gimana Bang Juma? Jangan dulu turun lah. Kemana Bang Juma? Oh mandi bang, Bang Yas selamat masuk. Biasa. Waktunya kalau sore ini, kalau sore kayak gini waktunya kita mandi merias pengantin. Bang Juma jangan terlalu banyak energi keluar tadi. Oke. Oh siap. Lanjut. Terlalu banyak energi, jadi Bang Juma enggak apa-apa, dia mau rehat. Lanjut Bang Andi.
KOD, gimana bro? Oh, halo Bang, halo. Kalau saya sarankan sih ya janganlah menuhankan anak orang, itu sih pesan saya bro. Begini Bang, kita kan itu hanya saran, oke? Iya saran. Saya bisa terima, bisa terima, bisa tidak. Iya betul. Begitu. Jadi kalau berbicara saran silakan. Saya bisa terima, saya bisa tidak. Gitu. Tapi kan kalau misalnya Anda menolak saran saya, kalau abang misalnya menolak saran kami kan mesti ada alasannya begitu bang, gitu loh. Nah, saya tidak perlu menjelaskan alasan karena apapun yang saya jelaskan pasti kan kalian bantah. Karena begini, kecuali kita satu server, dalam satu server aja kita bisa melenceng. Bagaimana saya harus menjelaskan bahwa kita sudah tahu jawaban itu, sudah kita kok masih diulang-ulang. Berarti kita kan berusaha betul, untuk menanamkan, tidak bisa. Kita punya prinsip dalam hal keyakinan itu. Saya punya prinsip, Pak. Betul bang. Gitu. Jadi ngapain gitu? Iya, satu server aja memang kan belum kelar-kelar juga. Iya. Kemarin kita bagaimana? Iya. Kemarin kita bagaimana mendengarkan bom Airben dan kawan-kawan, satu server sama Herdi, Billy dan kawan-kawan gitu kan, belum kelar-kelar juga gitu. Iya, saya si Malikil itu Herdi kan, sama saya juga masuk ke situ, itu berbeda juga masalah Trinitas dan Oneness. Jadi Jesus only. Jadi ya susah. Kalau abang posisi di mana ya bang? Kalau abang posisi di mana tuh? Saya di Kaltim. Mas enggak, posisi antara si Herdi sama si Bom. Saya ada di posisi Tritunggal. Oh, berarti sama Bom. Sama Airben. Tapi kadang Pak Bom juga itu penjelasannya kalau saya simak, kadang dia juga liar. Dalam hal Trinitas dia liar. Gitu. Jadi ketika ada satu tantangan di situ, dia liar loh. Dia seharusnya dia bicara A, bukan karena dia tidak ada jawaban. Dia bisa melenceng juga penjelasannya dia. Itu yang tapi saya mengakui bahwa kemampuan seseorang itu bukan kita harus samakan dengan kemampuan kita. Itu otak dia gitu, bukan otak saya gitu. Dibanding kemampuannya Bang Juma bagaimana? Gimana? Dibanding dengan kemampuannya Bang Juma bagaimana menurut Anda? Ya, jauh lah bang, ngeset bang. Sebenarnya untuk penguasaan Alkitab itu saya mengakui Bang Suma itu cerdas dalam pemahaman Alkitab. Pemahaman dalam arti di sini penguasaannya baik ayat per ayat, tetapi yang menjadi ukuran saya itu ketika kita harus ngotot bahwa ayat itu harus seperti ini, tafsirannya itu tidak bisa. Itu yang saya lihat, bahwa kita punya tafsiran berbeda dalam hal itu. Jadi oke lah, silakan pendapat masing-masing itu, karena dia lebih menguasai, kita yang malah yang ukuran Kristen. Saya aja walaupun sudah membaca satu kitab, saya tidak pernah menghafal semua bahwa terdapat di mana ketika ditanya ini di mana. Tidak bisa. Maka saya mengakui pendapat dia, tetapi ada hal-hal yang saya tidak bisa juga. Berbeda itu tadi alasan itu tadi yang membuat Anda jangankan sama Bang Juma, sesama satu server aja kan seperti Bom sama-sama Tritunggal, kadang-kadang kan ada yang meleset, apalagi yang Yesus only kan gitu. Iya. Nah kalau Anda ingin tahu kenapa itu terjadi, sebabnya sebenarnya sangat sederhana bro. Lu tahu sendiri yang diperebutkan itu kan Yesus Masih atau Yesus Kristus kan gitu ya, bahwa beliau kan ini cuma ngajar 3 tahun setengah di muka bumi. Kalau ngajar 3 tahun setengah kan nggak cukup. Kedua juga SOP dari Yesus itu kan belum lengkap, kan begitu. Jadi untuk melengkapi memang butuh kecerdasan sih. Dengan sebuah buku yang betul-betul jitu dari Tuhan, baru lengkap itu. Nah sepanjang masih berkutat di situ bang,
Ya itulah yang terjadi gitu. Denomnya semakin banyak dan saling mengklaim dia paling benar agar jemaatnya bertambah. Jadi saling tarik menarik jemaat kalau saya pelajari, Bang. Si Herdi berkata ya sayalah yang Yesus only yang paling benar. Jadilah Yesus only. Ya, Bom sama Erben ya kamilah yang paling benar. Kan begitu, Bang. Itu sih di situ intinya, Bang. Ya, makanya kan dalam hal ini kita yang belajar, saya penganut Tritunggal itu berdasarkan konsili. Saya tetap jalan aja dengan hal itu, saya konsisten aja, dan pertanggungjawabannya nanti ketika saya mati dan kembali, itu kan saya yang bertanggung jawab. Ibes di mute, Ibes di mute. Pising lu suara cipiring. Ibes. Udah. Bang Handi ini mata hati diinin aja dulu. Soalnya dia Kristen daripada typing. Boleh di respon aja. Dia terhitung apa Wanes dia? Mata hati Kristen. Kristen apa? Saya Kristen. Iya, Katolik, Protestan. Kristen hetero omnipresent. Apa itu tak tahu aku. Edi Badai ini mah. Hadir. Iya. Edi Badai. Banyak kali. Kang melambai, gimana Kang Edi Badai? Sehat. Baik. Jangan di aku. Oh, di blok terus. Katanya dia Bang hebat ya Bang Handi ini ya. Satu nada langsung ketahuan. Silakan Bang Handi untuk bikin Bang Edi ini bisa ini bobok. Silakan Bang. Masalahnya aku di Aku sulit bicara sama Edi Badai karena dia termasuk orang tua durhaka. Gini loh, nggak apa-apa ngomong gitu, tapi jangan di-ban. Kamu kan yang nyaranin bikin akun supaya bisa ngobrol. Oke, aku bikin. Aku kan nggak pernah menghujat. Santai aja dengan aku. Siapa sih yang nge-ban? Bukan kami loh. Bukan, nggak ada Bang Edi, nggak ada. Nggak ada yang ngeblok. Aku nggak pernah ngeblok siapa-siapa ya. Itu bukan kerjaku. Dengerin. Itu bukan kerjaku, tapi kerja moderator. Makanya typingnya bagus. Biar moderator itu biasanya kerjaan Ibes. Itu yang di samping tuh yang suka mau blokir. Aku nggak pernah blokir orang. Ibes tuh tanya tuh. Permanen, makanya dirubah itu blokir permanen. Iya, Oke. Jangan asal dulu ya. Lanjut. Nama saja sudah blokir permanen. Ya orang pasti. Minta maaf. Kita Ya udah, saya balikin ke topik dulu. Penghujatannya parah. Saya balikin ke topik dulu dong. Udah cukup. Kita blokir. Kalau enggak ya enggak. Aduh, Bro Edi. Oke, gimana? Pendapat Anda selama ini mengenai bom Erben dan kawan-kawan sama Herdi kawan-kawan antara Tritung dengan Wanes, menurut Anda apa kira-kira yang menyebabkan ini terjadi? Oh begini, satu doktrin berbeda. Nah, yang bisa menyatukan keberbedaan itu sebenarnya adalah cinta kasih. Beda tapi jangan gontok-gontokan gitu loh. Ya semua kita berbeda. Aku sama kamu kan beda toh, tapi kan kita nggak pernah musuh-musuhan toh. Nah, hawa nafsu dan roh ego agama itulah yang membuat orang terpecah-pecah. Sebenarnya kan beda, bicara baik-baik kan no problem. Ini tensi yang tinggi itulah. Ini sebentar saya potong. Ini jawaban cari selamat. Bukan itu yang saya maksud. Maksudnya gimana maksudnya? Ya Tritunggal itu manakah yang benar antara Tritunggal dengan Yesus only? Jangan jawaban yang cari selamat. Oh, itu maksudmu. Yang benar begini. Allah itu di dalam menyelamatkan manusia itu ada dua cara kita memandang. Yang pertama, di dalam ekonomi biblical atau ekonomi Allah itu nggak ada disebut Tritunggal, tetapi disitulah caranya ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi kalau kita mau dialog ke orang keluar, tidak dengan Tritunggal, harus dengan Allah yang secara universal, yaitu hetero omnipresent. Seperti saya. Jadi saya ke saudara Islam nggak pernah pakai Tritunggal atau oneness, tapi hetero omnipresent. Karena saudara saya Muslim itu kalau melihat Tuhan itu ya Allah. Padahal Yesus bukan Allah, bukan Bapa. Maka mereka Tritunggal yang menyamakan kata Tuhan antara Islam dan Kristen, ya menurutku dengan tanda petik bodoh. Wong beda begitu, maksud kok kamu okay. Lanjut aja untuk dialog gitu. Bang Edi sebentar. Bang Edi ini denomnya bukan lagi abu-abu tapi merah metalik kayak cat mobil, nggak jelas. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting aku jawab ada dasarnya Alkitab. Itu aja.
Itu aja. Saya dibilangin apa aja dari dulu kan oke aja. Yang penting kamu panggil semua ahli Kristen, saya bener nggak ngomongnya. Kan nggak bener, nggak pernah dibilang salah. Ketika dia berhadapan dengan saya, orang oneness, orang Tritunggal, nggak bisa bantah karena apa yang saya katakan itu Alkitab. Dah. Kalau Pak KOD ini juga Tritunggal, tapi orang Pak KOD ini Tritunggal, tapi yang nerangin Tritunggal juga kadang-kadang nyeleneh gitu loh. Ini menurut Pak KOD, menurut Anda ilmu guru-guru Tritunggal yang paling Anda senangi siapa, Bro KOD? Sebenarnya kalau pemahaman saya Tritunggal itu begini. Tritunggal itu Yesus sebagai manusia, Bapa sebagai roh Allah yang diam di dalam Yesus. Ya kan? Seperti itu. Roh Kudus Jadi, dikemanakan? Dan Roh Kudusnya Yesus ini, yang ketika Yesus naik, dia berikan Roh Kudus. Tujuan Roh Kudus itu kan jelas ditulis. Itu pemahaman saya. Jadi saya mengkategorikan itu sebagai Tritunggal. Mau nggak saya kasih ilmu to the point gitu ya? Begini ya. Cobalah, silakan. Bapa yang ada di surga. Jadi Bapa yang ada di surga ini tidak pernah didengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kau dengar. Dia tidak mungkin turun menjadi makhluk, tapi dia berfirman, berkehendak supaya nanti Bunda Maria mengandung, lahirlah Yesus sebagai yang diciptakan Tuhan, kemudian menjadi utusan di muka bumi. Setelah dia menjadi utusan 30 tahun, dia mengajarkan kepada Bani Israel agar Bani Israel tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Itu, menurut Anda setuju nggak kalau seperti itu? Tapi kalau ya oke, tapi saya tidak setuju kalau dia diciptakan. Lo nggak setuju kalau dia diciptakan ya? Karena dia mendiami, dikandung Roh Kudus, berarti kan menciptakan. Coba kita carilah pemahaman. Saya kurang memahami dalam bahasa Ibrani apa yang dimaksud dengan dikandung. Dikandung itu kan buah di dalam itu yang jadi. Jadi bukan berarti di situ dia mengatakan saya menciptakan di dalam kandungan. Tidak ada penjelasan itu. Kalau ada coba tolong. Oke. Di Wahyu 3:14 kalau nggak salah, Yesus itu awal daripada penciptaan. Yesus itu keluar dari Bapa, artinya Bapa berfirman, lahirlah Bunda Maria, kemudian mengandunglah Bunda Maria, lahirlah Yesus, begitu ya. Jadi kalau ada manusia pernah ada di muka bumi ini, siapapun dia manusia itu pernah ada di muka bumi ini, dia itu diciptaan. Siapapun dia, mulai dari Nabi Adam sampai anaknya Bunda Maria namanya Yeshua Mesia itu, bro, dia kan punya fisik, itu ciptaan. Tidak mungkin badannya atau fisiknya Yesus itu bukan ciptaan. Itu pasti ada yang berkehendak, ada yang berkuasa, sehingga Yesus ini mengalami pertumbuhan sehat sampai dia dewasa menjadi seorang utusan, diutus kepada domba yang hilang di Israel. Pasti itu, bro. Pasti Yesus itu badannya, fisiknya itu diciptakan. Anda setuju nggak? Manusia Yesus ini diciptakan. Itu yang saya tidak setuju itu, karena dia tidak yang bagian ini diciptakan. Bagian ini banyak orang Tritunggal yang tidak bisa menerangkan. Kalau saya gini, Jesus start from embryo. Jadi memang dari embrio itulah tumbuhlah manusia alamiah yang bergantung pada ibunya. Tapi dia tidak hasil dari seks, benihnya dari benih lain. Nah, bedanya tipis sama kitab Maryam. Kalau kitab Maryam rohullah itu roh diciptakan Allah, kalau kekristenan bukan. Itu aja. Nah, kita masing-masing disinilah sudah bahasa apapun, kalau saya paling mendekati start from embryo. Jadi memang dari embryo itu seperti ciptaan gitu. Kalau Yesus itu bukan diciptakan, harus dia pencipta, harus konsisten juga. Bukan begitu. Nah, saya bilang kan kekristenan, orang Islam, orang Yahudi, orang Kristen, orang Hindu, Buddha itu melihat Allah itu masing-masing. Semua itu orang melihat Allah itu satu, tauhid. Jumlahnya itu pasti itu, nggak ada saingan. Bukan ke sana, kita ke Yesusnya. Ya, makanya saya dari sini. Tapi melihat Allah itu begini, dia kan, saya tadi kan bilang dia hetero omnipresent. Dia bisa hadir dalam keadaan yang berbeda bersamaan. Yang satu Bapa di surga,
yang pencipta itu yang satu bisa hadir di alam yang masuk dalam hukum dimensi ruang dan Gini waktu. aja, Nah, itu, gini aja. Menurut Anda berdua, Bunda Maria ini satu aja, satu sebentar dulu, ya. jangan berdua. Enggak, Kak. Saya ini aja. Menurut Bro Edi sama KOD, Bunda Maria ini hamil, ada yang berkehendak atau tidak? Ada dong. Ada dong. Siapa itu? Bapak dong, kan Bapak. Kejadian 3 ayat 15 proto evangelism. Bapak, baik. Kalau KOD, Bunda Maria ini mengandung, ada yang berkehendak, betul? Iya, Bapak yang kan berkehendak. firman. Oke, Bapak yang berkehendak, Bapak yang berkuasa, tidak ada yang bisa ganggu gugat, betul ya? Iya. Ya, buktinya Bunda Maria ini hamil tanpa ada seorang suami. Itu kehendak Bapak, kehendak yang maha kuasa, betul ya? Iya. Nah, hasil kehendak inilah kemudian Bunda Maria melahirkan namanya Yesua Mesias, betul toh? Betul. Nah, jadi Yesua Mesias ini ada di muka bumi karena ada yang menghendaki. Betul. Nah, setuju nggak KOD? Iya, menghendaki berarti ya, setuju. Ya, jadi Yesus ini dikehendaki. Ya betul memang. Nah, artinya kalau Yesus dan Bapa itu adalah Yesus ini hasil kehendak Bapa supaya dia hadir di muka bumi mempunyai tujuan. Betul toh? Iya, betul. Tujuannya adalah menebus manusia. Makanya Yohanes bilang ketika ada dia, itulah domba Allah yang menyelamatkan dosa manusia. Apa tujuannya? Betul, menebus dosa manusia, bukan mengorbankan dirinya. Menebus dosa manusia artinya apa? Memberikan pengajaran, mengajarkan Bani Israel supaya tidak berdosa, selamat masuk surga. Bagaimana caranya? Yesuslah diberi ilmu langsung dari Tuhannya, dimasukkan kepada badannya, kepada kepalanya, terus kemudian mengajarkan ilmu itu kepada Bani Israel supaya menjadi penyelamat dia. Karena semua nabi itu penyelamat umatnya. Kan begitu bahasa sederhananya, Bro. Begini Bang Hendy. Kalau lo khotbah, gua nggak sanggah. Tapi kalau lo tanya gua sanggah. Itu kamu salah. Aku gitu aja sih. Kamu salah, tapi kalau kamu khotbah, aku nggak sanggah. Oke, apa bedanya Yesus dan Bapa? Beda, ya jelas beda dong. Yesus itu manusia masuk hukum alam, hukum gravitasi, nggak makan dia kurus, nggak makan dia mati. Beda jauh dong. Manusia itu diciptakan nggak? Manusia semua diciptakan, tapi Yesus benihnya tidak diciptakan, tapi dia start from embrio. Itu alamiah. Nah, disitulah dia bergantung kepada seperti kita. Kalau ibunya nggak ngasih makan, dia nggak ngasih netek, ya matilah dia. Dia benar-benar ketika dari kandungan dia start from human, dia being human, menjadi manusia. Nah, inilah yang benar. Menurut Anda humannya atau manusianya Yesus itu diciptakan atau pencipta? Loh, penciptakan Bapa. Yesus itu manusia seperti Anda. Kalau Anda menuduh Yesus pencipta itu keliru. Tetapi kalau ngomong, artinya manusianya Yesus diciptakan toh? Bukan gini bro, kan saya bilang diciptakan karena bertumbuh, karena makan kan, karena alamiah. Tapi start from embryo. Pahami kata-kata saya, start from embryo. Beda kita tipis bro. Rohullah di kitab Maryam itu adalah roh ciptaan Allah. Tapi kalau di Kristiani itu benihnya dari ilahi, bukan seperti kita. Bahaya dong kalau benih ilahi dalam diri Yesus. Ya nggak apa-apa. Dibilang bahaya, dibilang bom, itu nggak apa-apa. Karena pendapat orang kan masing-masing bro, nggak apa-apa. Aku bilang Buddha, bahaya tuh Buddha. Ya hak kita toh. Tapi coba kan KOD dulu, coba KOD dulu. Lu yakin nih KOD benih Tuhan dalam diri Yesus, benihnya Bapa? Memang karena sudah dibilang sama alam malaikat seperti itu. Bahwa kamu akan dikandung. Itu benih, bukan benih dari hubungan seksual. Iya. Memang benih yang ditanam di situ, berarti bukan diciptakan. Dikandung oleh Roh Kudus, bukan diciptakan oleh Roh Kudus. Yang saya pegang. Apa bedanya benih Bapak dengan Bapak itu sendiri? Loh. Ya beda dong. Kalau Bapak sendiri kan tidak masuk hukum dimensi ciptaannya bro. Jadi uniknya Tuhan cara kekristenan itu, Tuhan bisa masuk ke dimensi ciptaannya sendiri. Nah, bisa nggak? Di kamu kan nggak bisa. Ya nggak apa-apa. Bisa nggak kita sederhanakan bahasa Indonesia yang nyaman agar kita tidak menista Tuhan, bahwa Tuhan itu punya benih? Bisa nggak kita sederhanakan bahwa benih yang dimaksud di sini adalah firman dari Bapa, perintah dari Bapa, kehendak dari Bapa, lahirlah Yesus. Tapi bukan benih, tapi kehendak Bapa. Kan setuju dari awal tadi. Bisa nggak disederhanakan kayak gitu? Begini bro,
yang namanya hal ilahi itu verbal manusia itu nggak bisa tepat, tetapi realitanya orang itu ada, realitasnya ada, kekristenan itu ada. Dicopot Alkitab, dicopot Quran, sejarah mengatakan orang itu ada. Kalau misalnya mau ayel-ayelan daripada ayel Alkitab sama Quran, udah lepas aja. Kita lihat sejarahnya. Lepas dari dia Tuhan atau bukan, itu bukan nomor satu. Tuhan datang ke dunia nggak mau memberitahu bahwa dia Tuhan atau enggak. Dia mau menebus kita semua. Orang-orang Kristen banyak yang nggak tahu kok dia siapa, nggak penting. Oke. Jadi kalau sudah di sini ada semacam bahasa yang agak tidak universal yang Anda pakai, karena dimanapun Anda pergi berada, kalau Anda mengatakan yang dikandung Bunda Maria adalah benih Tuhan, ini menjadi bahasa yang tidak dikenal oleh orang-orang yang berakal gitu. Mohon maaf ya. Jadi bahasa yang sebentar Bang, yang dikeluarkan di area publik bahwa Tuhan itu punya benih, padahal Tuhan bisa menciptakan benih dengan cara dia tinggal berkata, berkehendak begitu. Nah, tapi kalau teman-teman Kristen mengatakan di dalam diri Yesus benih Tuhan, ini kayaknya bahasa-bahasa intern Kristen sendiri, nggak universal jadinya gitu loh. Ya memang kekristenan itu diberikan kepada manusia yang mau mengerti. Karena gini, kalau yang diciptakan itu benih yang diciptakan, dia nggak bisa nebus kita. Yang bisa menebus adalah dia sendiri, yang dia punya keadilan dan punya kasih. Nah, keadilan dan kasih itu berjalan bareng. Makanya kalau Yesus itu ciptaan, Yesus yang ciptaan itu nggak bisa nyelamatin kita. Wong dia cuma ciptaan selevel dengan kita. Tapi dia bukan dari keturunan Adam yang berdosa. Tapi sebenarnya menurut saya di titik ini selesai lah. Memang beda. Mau dipaksain juga nggak bisa, wong kita beda. Di sini nggak ada pemaksa. Di sini nggak ada pemaksaan. Makanya saya kan juga jawab. Saya juga nggak maksa Anda percaya kan. Makanya dari cara pandang ke Allah aja kita beda. Kalau di Anda, Allah kan di artinya. Kalau dia di dekat urat leher, itu kan bukan artinya Allah di urat leher, enggak. Bukan. Apanya bukan begitu yang intinya. Bukan gitu bro. Yang kita bicarakan di sini ini Yesua Amasya ini loh. Dia punya rambut, dia punya ujung rambut sampai ujung kaki. Sama dengan kaki kita. Dengerin dulu bro. Gak gantian. Dia punya kaki, dia punya kepala, dia bisa makan, dia lapar, dia tidur, sama dengan kita. Menurut Anda, persamaan ini ciptaan nggak atau bukan menurut Anda? Begini, memang dia mau disamakan dengan kita sebagai ciptaan persis. Karena yang mau digantikan itu ya harus persis. Kalau Yesus itu setengah Superman, nggak bisa seperti kita, nggak bisa sedih, nggak bisa merasakan seperti kita. Artinya, ya percuma juga. Artinya gitu sebagian daripada diri Yesus itu ciptaan ya? Loh, kalau dia tumbuh dari susu alamnya, ya ciptaan lah dari bumi. Maka itulah dia menjadi manusia. Namanya being human. God being human. Itulah dia. Uniknya orang itu. Kalau sudah kita sepakat bahwa sebagian daripada Yesus itu ciptaan, sebagiannya apalagi kalau bukan ciptaan semua? Ada pencipta. Ada pencipta gabung sama yang diciptakan. Begitu dalam diri Yesus. Oke. Kamu dialog dengan saya 3 tahun, yang ini belum saya sampaikan. Jadi gini, semua itu sama dengan kita, kecuali asalnya. Dengar ya, semua itu sama dengan, dia pun bikin mujizat karena dia berdoa pada Bapa. Dia itu bertuhan karena dia manusia seperti kita juga berdoa pada Tuhan Bapa. Nah, semua sama dengan kita kecuali asalnya dan start from embrio. Nah, ini kamu mesti pegang. Nah, kalau ketemu orang lain boleh kamu ngomong sana sini, tapi kalau ketemu aku ini. Oke, artinya adalah diputuskan bahwa apa yang dialami Yesus, apa persamaannya termasuk manusianya Yesus itu sama dengan kita, adalah ciptaan Bapa yang ciptakan. Betul ya? Tapi benihnya bukan ciptaan. Jadi begini. Iya, dibetulkan dulu manusia. Dibetulkan dulu bahwa manusianya itu sama dengan kita ciptaan. Nah, kalau tumbuhnya daging dari tumbuh-tumbuhan dari gandum, ya jelas itu dari bumi dong. Bukan dia dari, kalau orang Banus bilang Yesus itu tumbuhnya dari roh, salah. Dia benar-benar seperti kita alamiah. Oke, benar, saya setuju. Nah, cuma gini yang saya belum ngomong ke kamu, Yesus itu punya fase, bro. Jadi banyak orang Kristiani nggak melihat itu Yesus fase ketika jadi anak Maria. Ntar dulu aku potong dulu ke ini dulu Keode. Oke. Keode, kamu setuju ya bahwa Yesus itu manusia? Jadi kemanusiaan Yesus ini adalah ciptaan. Kamu setuju nggak, bro? Jadi begini sebenarnya. Keode kayaknya terguncang nih. Bukan. Sebelum ke Bro COD jangan bingung dengan bahasa-bahasa.
Karena bahasa kita nggak akan pernah bisa mengerti tentang ilahi. Ini bahasa Kalau si profesor Bang ini Hendy, Kiode, bahasa profesor ini. yang bahasa bicara. Hendy ini bilang ciptaan itu karena Yesus makan dari tumbuh-tumbuhan bumi, bukan karena dari tiupan surga. Itu diiyakan kalau begitu, tapi asal muasalnya dia bukan dari manusia. Itu diiyakan aja. Itu dia permainan bahasa. Kalau sama aku tuh gampang aja. lanjut. Biar coba COD gimana Bang COD? Aku senang juga ngelihat pendapat orang Kristiani. Ya dia juga belajar juga. Maksudnya bisa berbeda dengan saya, nggak apa-apa. KOD ini kalau kamu belajar sini aja bro. Kami di sini itu tidak maksa loh ya. Mau belajar sini, yang jelas ini ya. Yesus itu punya fisik. Kan teman-teman Kristen mengatakan 100% manusia, 100% keilahian dalam diri Yesus. Oke lah, kita keilahiannya dulu dikesampingkan. Nah kalau ada 100% manusia di dalam diri Yesus, ada kan di dalam kejadian itu bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar kita kan begitu. Jadi manusia itu diciptakan. Artinya apa? Kemanusiaan Yesus ini kalau konsisten bahasa Indonesia yang tidak mempersulit keadaan, ya ngomong aja bahwa ya kemanusiaan Yesus itu diciptakan. Siapa penciptanya? Ya Bapa di surga kan. Clear kan? Nah, nanti kita lompat lagi yang kedua. Apa benar ada keilahian dalam diri yang diciptakan ini? Apa bisa diciptakan bercampur sama yang pencipta? Ini kan juga sulit untuk nanti dijelaskan kepada anak kecil. Jangan, saya maunya tuh diskusi jangan mempersulit. Sebentar Kang Edi. Kalau kita diskusi tuh jangan mempersulit anak kecil. Karena ini harus kita edukasi anak kecil mulai dari dini loh. Jangan sampai kecil tidak diedukasi, gede jadi begini jadinya gitu loh. Gini bro, aku senang kalau gini. Jadi gini, Tuhan itu kayak seperti kamu sebagai orang tua ya. Kamu punya anak ya. Kamu punya anak itu kamu pengen nyelamatin anakmu bagaimana supaya nggak ketabrak mobil, ya kan, naik motor ya kan. Nah, kadang-kala kita nggak perlu terangkan motor tuh bagaimana, ngeremnya gimana. Tinggal aja lo kasih anakmu nggak ke jalan raya. Jadi Tuhan itu nggak punya tujuan ke manusia. Kekristenan tuh nggak punya tujuan dari Bapa. Siapa Yesus itu enggak. Yesus itu siapa kita salah ngerti juga nggak penting. Karena tujuannya ke manusia adalah menyelamatkan. Ketika Yesus dianggap sebagai manusia atau dianggap sebagai Tuhan, tapi lo menerima bahwa lo berdosa dan dia mati di atas kayu salib dan kamu terima dia, kamu selamat. Itu sebenarnya kamu tahu dia Tuhan atau tidak. Nah, ini kita, Bang Edi, orang Kristen itu terjebak di hal yang nggak penting. Kalau saya bisa terangkan dengan detail. Bang Edi gitu kita loh. ini, tapi kalau saudara-saudara kita kan, Bang Edi, kadang belum pinter gitu. Oke. Bang Edi kita ini belum berbicara terlalu jauh. Tujuannya apa? Dia apain gitu loh. Kita dulu fokuskan Ya, dulu gini, bro, kepada. justru kalau membahas Tar dulu. Tuhan atau tidak, itu terlalu jauh. Kita fokuskan dulu kepada individu, person Yesus Masiah ini. Itu dulu. Siapa sih dia gitu loh. Itu dulu. Nantilah kita bicarakan tujuannya apa, dia apa kan begitu. Dia itu siapa? Gini gitu bro, loh. aku ya. Nah, makanya saya dulu dong, saya dulu biar berpendapat. Saya dulu. Ya. Nah, siapa sih Yesus ini? Siapa sih Yesus Masiah ini? Dia adalah anak manusia. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini menyangkal kalau dia bukan anak manusia. Dia keluar dari rahim seorang ibu yang suci kan begitu. Iya. Oke. Nah, dia manusia. Dirawat sama ibunya sampai dia bisa mandiri jalan sendiri sebagaimana layaknya manusia pada umumnya. Dia manusia itu. Nah, untuk itu kalau kita bisa mencerdaskan anak kecil mulai dari dini sampai dia kakek-kakek supaya dia nggak salah terjemah, beritahu saja sama anak kecil bahwa dia itu manusia ciptaan Tuhan, manusianya itu dulu. Nah, kalau ada pertanyaan anak kecil lagi bahwa lo berarti dia bukan Tuhan, nah mari kita simak dari mana, bagaimana mungkin ciptaan sang pencipta ini gitu, pencipta masuk ke dalamnya. Nah, ini harus dijelaskan kepada anak kecil biar dia nggak bingung gitu loh. Sudah belum? Ya sudah, silakan. Jadi gini, kalau saya nerangkan ke jemaat saya, ke anak murid sekolah minggu saya, gampang bro. Yesus ini manusia seperti Anda dengan saya. Justru kalau dia bilang dia itu Tuhan seperti Bapa, keliru. Kristen nggak gitu. Aku bilang tegas. Lo jangan ikut Kristen yang di luar sana nih. Nah, tapi dia benar-benar start from embrio. Ketika masuk di rahim, dimulai denyut, nadiga 0, dia jadi manusia. Manusia ciptaan, tapi benihnya dari ilahi. Justru kalau dia dianggap 100% Tuhan, itu salah.
nggak bisa nyelamatin kita, nggak bisa ngerasain seperti kita. Beda dong, berarti kayak Superman, kayak Hulk. Bukan, dia duduk seperti kita. Kalau begitu Nggak Anda ada bedanya. kalau begitu Anda menjatuhkan Tritunggal kalau begitu. Loh, nggak apa-apa Tritunggal jatuh, karena aku sudah ngomong sama Tritunggal. Tritunggal itu berbicara mengenai ke dalam. Tritunggal itu nggak ada di Alkitab, itu hanya istilah untuk memudahkan. Dan orang yang menyerukan Tritunggal dulu tidak mengira bahwa Tritunggal itu gampang diserang. Tahu nggak jawabannya Gitu loh. Tritunggal? Jawaban Tritunggal itu jangan tanya keberapaan, tapi tanya kebagaimanaan. Jadi menghindari keberapaan. Ngerti nggak maksudnya? Begini, makanya Tritunggal sekarang sudah tak ajari, bro. Tritunggal itu kalau kamu sedang lo bener, kamu tanya si itu. Udah dengerin lo, diajarin lo. Edo, Wawan itu tak ajari. Sekarang Edo pinter, dia bilang kita ngomong Tritunggal itu manakala bicara tentang ekonomi Allah terhadap penyelamatan. Buset, tapi kalau ekonomi. bicara ke universal, itu kita hetero omnipresent. Itulah kemaha besaran Tuhan yang setiap agama, setiap kepercayaan mandang dia caranya beda-beda, itu hak masing-masing kita. Itu yang sudah nggak bisa dibedakan. Orang Yahudi ya misalnya, dia bilang Allah itu gunung batu. Orang Islam nggak boleh. Mosok Tuhan disamakan dengan ciptaan. Walaupun itu puisi, tapi nah itu Jadi kan menurut orang berbeda-beda cara Bro memandang Tuhan. Edi, jadi menurut Anda tidak mungkin begitu ya, tidak mungkin bisa mix antara pencipta dengan diciptakan, tidak mungkin bisa menyatu di situ, di Loh, suatu badan manusia. Justru gini, justru Bapak itu kan nggak bisa masuk ke dimensi bumi, bener nggak? Makanya dia masuk ke dimensi bumi, dia mengenolkan di kitab Filipi, dia benar-benar jadi manusia, melepaskan semua. Kalau dia ditombak, dia nggak diberi tetek itu loh, mati dia. Buset. Loh bener loh. Anda lahir nggak ditetek mamamu, mati nggak? Lah iya, dia sampai sedetail itunya. Kurang gizi bang, Makanya kurang itu, gizi. dia Mati masuk sih hukum enggak, alam. mati sih enggak, cuman hidupnya kurus. Iya, itu dia. Itu masuk hukum alam, bro. Jadi banyak orang Kristiani nggak nerangkan kayak gini. Dia karena diajari pendetanya itu begitu sederhananya. Nah intinya, oh kamu hidup harus mengasihi. Nah ini namanya kristologi. Kristologi yang dalam gini kadang-kala itu disimpan gitu loh. Nah saya enggak, karena punya mata ajarkan. Bro Adi, bisa nggak kita kasih kesimpulan yang sederhana supaya kita bisa edukasi anak kecil bahwa Yesus itu utusan Tuhan? Bisa nggak? Begini, itu bisa sekali, cuma kan kekristenan sudah banyak menyebar dan dialog pun pernah penuh dengan emosi. Makanya saya nggak bisa apa-apa, cuma kalau orang dialog dengan saya bisa ambil intinya maknanya. Ya oke, beda-beda, tapi orang Muslim seperti Anda nanti ketika Anda mau meninggal, Anda bisa happy. Oh, begini enggak, maksudnya begini loh, Kristen yang benar tuh gini gitu loh. Oke, artinya kita udah Bro Edi, artinya kita udah sepakat di sini bahwa mari kita mencerdaskan anak kecil siapapun dia supaya nanti kalau udah gede jadi kakek-kakek nenek-nenek tidak terdoktrin akut. Artinya apa? Sepakat kita di sini bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Ya, karena tidak mungkin Tuhan turun sendiri ke muka bumi. Ya, Dia mengutuslah Yesus mengajarkan ilmu yang diperoleh dari Tuhannya agar manusia mengenal Tuhannya. Betul ya? Bukan gitu, bukan begitu. Loh. Tujuan Yesus ke bumi itu nggak mengenalkan Tuhan, nggak ada tujuan dia tuh nggak ada ngajar agama, nggak. Tujuan dia menebus kita. Orang itu ngerti agama, hukum itu loh, hukum Taurat itu loh, ditentangnya. Tapi Ya kan? tapi tujuan dia bukan itu. Tapi isi pengajaran Yesus kan jelas. Nah iya, gini loh. Israel, Adonai Elohenu. Oh gitu, itu gini bro. Banyak orang dengar dulu. Itu berhenti sampai orang Yahudi toh. Tapi kalau kamu lihat Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, jadi Yesus itu mati, itu baru pintu gerbang. Dia itu sebenarnya orang Kristiani bukan agama. Orang Kristiani itu transformasi manusia. Dia bilang, Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, aku pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi aku datang supaya kamu memiliki hidup. Hidup itu adalah Zoe, dalam bahasa aslinya adalah benih ilahi yang masuk ke roh manusia. Jadi orang Kristiani itu nggak usah dibilang Kristen, dia manusia baru. Ya, gitu. Jadi tujuannya bukan mengenalkan Tuhan, enggak, manusia ini nggak kenal Tuhan, no problem. Tapi dia jadi manusia baru. Oke, gini ya. Tadi kita udah sepakat, Yesus itu utusan Tuhan, diciptakan, kan gitu. Karena mengatakan Yesus itu dulu. Itu nanti publik mengertinya, Edi mengatakan Yesus diciptakan sesuai dengan perkataanmu, itu nanti terjadi fitnah. Jadi terangkan aja, Bang Edi bilang benihnya dia adalah Allah sendiri, tapi start from embrio dari detik ke 0 bulan dia manusia. Nah, kamu bilang gitu, kalau kamu bilang diciptakan, ini omongan lu, omongan lu ini bikin bingung anak kecil loh.
Loh nggak apa-apa, anak kecil, jangan anak kecil pendeta aja masih ada yang bingung kok. Gitu loh, aku terus Jangan ke pendeta pendeta aja ada yang bingung kok. Loh, jangan kan anak kecil. Loh, saya belak-belakan loh. Saya ketemu banyak pendeta tuh bingung nerangin Yesus loh. Ada yang 100% Allah, 100% manusia. Gimana itu? Bang, boleh bang, Kalau sedikit Yesus bang, 100%, dikit aja. Kalau Yesus Enggak boleh, enggak boleh. Benar. boleh. Kalau Yesus 100% manusia, 100% Allah, nanti dia on off dong. Nggak bisa begitu. Enggak. Tidak begitu. Oke, gini, banyak yang mau bicara. Oke, gini ya. Tadi udah sepakat bahwa Yesus itu manusia itu ciptaan. Oke lah kalau kamu ngukuhin lagi. Satpam embrio loh. Kamu Taruh- ada kata-kata satpam embrio, tapi benihnya bukan. Nah itu yang Oke. benar. Jangan Menurut dipinter, Tom. terakhir dari saya sebelum pindah. Menurut Anda bagaimana bagaimana cara Yesus waktu dia ada di muka bumi, apa yang dia kerjakan supaya bisa menyelamatkan manusia? Apa dia kerjakan? Apa aktivitas Yesus menurut Anda? Aktivitas Yesus ya seperti Anda dan saya, bangun tidur, kalau ada odol gosok gigi, kalau ada sarapan telur ngeplok telur, kalau ada orang tua perlu dibantu. Dia hidup begitu aja, loh. Nggak ada yang istimewa, biasa aja. Kalau cuma kayak gitu gimana caranya nyelamatin manusia? Cara menyelamatkan manusia ketika dia disalib. Darah yang menyelamatkan dia sendiri bilang di Matius, darahku ini adalah darah penyelamat. Nah, bagi Anda yang nggak percaya nggak apa-apa. Yesus juga nggak maksa. Tuhan tuh nggak bisa maksa manusia, bro. Makanya Kira-kira gini, kalau ada anak kecil nanya, Dek, Yesus itu waktu hidup di dunia menyelamatkan manusia. Caranya bagaimana? Ya hidup seperti manusia biasanya, tapi dia harus mati disalib menumpahkan darahnya. Itulah cara menyelamatkan. Tapi dengan catatan dia sendiri nggak selamat, begitu ya? Oh begini. Anak sekolah minggu itu ada namanya pendidikan sekolah minggu. Saya ini kan tokoh nih. Jadi kita punya cara sendiri, bro. Nah, cara pikirmu nggak sampai karena kamu kan nggak ngerti pendidikan sekolah minggu. Ya, saya juga guru sekolah minggu ini. Setiap hari minggu saya ngajar. Oh, ya nggak apa-apa. Iya, tapi kok kamu guru sekolah minggu dari Arab? boleh kok. Enggak, saya cuma hari minggu saya ngajar karate. Waduh hebat. Emang kalau sekolah minggu itu harus ke gereja kan enggak. Saya ngajar karate atau ngajar sepak bola anak kecil, saya ngajar di lapangan. Kamu ngajar hipnotis ya? Ngajar hipnotis ya? Gue hipnotis. Oke, silakan silakan. Enggak, tadi kan dia kalau saya pada hari Minggu kutur ke kota, Bang. Oke. Bang Edi, saya mau nanya, Bang. Gini, Bang ya. Kalau Abang bilang tadi startnya embrio, tapi kan di situ ada tertulis ya, semua kuasa Bapa sudah diberikan kepada anak. Ini kata-kata semuanya di sini, Bang, berarti yang sisa nihil, Bang ya. Benar nggak? Ya. Nah, ketika udah diserahkan itu semuanya, apakah Yesus masih berbentuk manusia? Masih, sampai detik hari ini dia masih berbentuk manusia dalam tubuh kemuliaan. Artinya, Bang, kalau begitu semua kuasa Bapa itu bohong dong. Hindari kata-kata itulah. Nggak boleh, nggak apa-apa bilang. Anda bilang bohong kan gini. Kalau saya itu Anda khotbah saya dengar, Anda tanya saya jawab. Dengan saya itu nggak ada tatangnya, nggak ada. Kamu bilang apa? Abang, Bang Edi mengerti? Bang Edi tahu nggak kalau semua kuasa Bapa itu meliputi segala-galanya? Ya mengerti dong. Nah, kalau begitu ketika Yesus sudah kalau Yesus yang sang anak ini yang disebut Yesus ini sudah menerima semua kuasa Bapa, artinya semua yang ada dalam tubuh Yesus itu yang sebagai manusia itu rontok dong. Begini, seharusnya rontok dengan sendirinya. Oke, tak terima dulu. Gini, makanya aku tadi bilang ke Hendy, Yesus itu ada fasenya. Fase ketika dia jadi anak Maria, fase dalam tubuh kebangkitan. Ketika orang Kristiani nggak membedakan ini, makanya Islam bingung. Hindu, Buddha bingung. Makanya kalau dengan saya tak terangkan, Yesus punya fase. Itu dia bilang ketika dalam tubuh kebangkitan, semua karya sudah diberikan padaku, bahkan yang menghakimi dunia itu dia nanti. Tapi setelah, bukan ketika dalam era sebelum dia selesai disalib itu sesudahnya. Jadi ayat-ayat itu ada tensisnya gitu loh. Kalau kita membaca ayat nggak ada tensisnya, ya jadinya begitu. Lanjut. Udah Imrus. Jadi kapan itu, Bang? Jadi kapan itu semua kuasa Bapa diserukan kepada semua kapan itu? Abang tahu? Tahu banget. Saya jagonya. Kapan itu, Bang? Setelah Yesus. Iya, kapan? Kapan di mana? Setelah Yesus dalam tubuh kebangkitan. Setelah Yesus dalam tubuh kebangkitan. Dalam tubuh. Di mana itu? Ya di mana-mana. Dia itu personal dan impersonal. Jadi dia itu impersonal. Artinya sekarang ini
Artinya sekarang ini Yesus ada di mana-mana. Loh, ada di dalam diri saya, makanya dia itu Petrus omnipresent. Dia ada di mana-mana. Kalau begitu Bapak di mana? Kalau begitu Bapak di mana? Bapak juga di mana-mana. Itulah berarti ada dua sosok poin di sini yang ada di mana-mana. Apakah dia ini yang mengabulkan doa? Sekarang bisa jadi. No problem. Ada dua, no problem. Jangan bilang bisa, Bang Edi, jangan bilang bisa jadi. Ini tentang bicara tentang kitab suci panutan. Kalau Abang bilang bisa jadi, itu teori kemungkinan terjadi. Nggak bisa, Bang. Oke, bisa. Tak lalat jadinya. bisa. Tapi gini, bisa apa? Doa itu tidak bisa apa? Tapi gini, doa itu tidak mengubah manusia. Yang mengubah manusia itu cara pikirnya sendiri. Kalau doa mengubah manusia, doa orang jagoin Argentina, orang jagoin Brasil, nanti gimana Tuhan bingung. Doa tidak mengubah manusia. Maaf, pertanyaanmu clear. Doa jadi buat apa berdoa? Doa tidak mengubah. Buat apa doa Bapak di surga? Israel. Doa tidak mengubah. Palestina jadi menang. Ya udah hilangin kalau begitu kata-kata doa di Alkitab. Loh, gini, kamu kan tadi bilang doa yang mengabulkan siapa? Doa itu tidak mengabulkan kata-kata manusia. Nah, ini masuk ke dimensi yang dalam. Loh, Bapak, gimana sih Bang? Bapak mata hati ini oneness. Ya lanjut Bes. Lanjut Bang Hendi. Percaya dengan seluruh kitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Oh tidak, saya tidak percaya kitab. Kitab tidak boleh dipercaya. Yang dipercaya hanya penebusan Tuhan. Penebusan kitab Tuhan. Nggak boleh dipercaya. Yang percaya kitab itu orang agama. Nggak boleh. Kitab nggak boleh percaya. Kamu agama Kristen aja nggak boleh dipercaya. Nggak boleh. Yang dipercaya adalah ya kenapa memang begitu. Kitab itu adalah tulisan, itu sejarah. Lu bisa nangkep isinya nggak? Kalau kitab itu menyelamatkan lu, buat apa? Buat apa darah Yesus? Buat apa karya Tuhan, karya utusan? Berarti Kisah Para Rasul 2 ayat 36 itu, Kisah Para Rasul 2 ayat 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Terus? Iya, begitu Pak. Jadi ada berapa Tuhan? Tuhan itu satu. Yesus itu Tuhan buatan Pak. Ya manusia. Anda bilang buatan enggak apa-apa. Yang penting karyanya dia sudah menyelamatkan kita dan siapa yang percaya, no problem. Wong orang zaman Yesus aja nggak ngerti siapa dia. Saudara Yesus tuh kadang-kadang nggak ngerti siapa dia. No problem. Berarti itu gugur Pak, Kisah Para Rasul. Bukan yang dipercaya itu omongan Bapak. Begini, bukan gugur. Kata Tuhan itu malaikat Jibril nggak gila. Ketika dia diutus Bapa, dia ngomong yang di bawah itu Tuhan, kan sama-sama Tuhan. Artinya kata Tuhan itu berbeda, itu homonim. Nah, ketika Anda bodoh, anggap itu sama, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Markus 16 ayat 19, maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oke, no problem. Jadi bahasa semua manusia verbal itu nggak bisa menggambarkan tentang surga. Kalau kita bilang jadi seluruh keimanan yang ada dalam kekristenan yang sesuai pemikiran Bapak itu adalah apa yang Bapak katakan itu yang sebenarnya terjadi. Jadi di kitab-kitab itu gugur. Kitab-kitab gugur nggak apa-apa. Yang penting penebusan Yesus nggak gugur. Kitab gugur, gereja gugur, pendeta gugur, no problem. Tapi karya Tuhan dalam Yesus menyelamatkan manusia, darahnya ke Anda, saya, ke semua orang, no problem. Konsep penebusan dosa. Ya udah. Konsep penebusan dosa pada saat disalib. Yang mencabut nyawa manusia siapa Bapak? Yang mencabut nyawa manusia Bapak. Dan Yesus sendiri menyerahkan. Yesus sendiri menyerahkan. Yesus, apakah Yesus sudah tahu bahwasanya dia akan disalibkan? Sudah tahu. Udah tahu. Berarti Yesus bersandiwara. Kalau Anda bilang begitu enggak apa-apa. Yesus bersandiwara, sinetron enggak apa-apa. Ngepakai enggak apa-apa. Susah tuh kan. Kebanyakan enggak apa-apanya susah. Kebanyakan enggak apa-apanya. Bapak ini maaf. Bapak ini pendeta. Saya dulu pendeta. Pantes. Aduh, ya udahlah Pak, Bang Handi lanjut deh. Loh, kok nyerah? Bukan nyerah Pak. Bapak sudah tidak masuk nalar Pak dalam berdiskusi. Oh iya, maafkan saya ya. Minta maaf ya. Oke, sedikit lah baik. Entar dulu Bang Imrus. Saya bukannya nyerah Pak. Tapi Bapak kalau mau berbicara tentang imani saja, ya seperti Bapak ini.